Bab 571. Namun, saat Freya menyuruh Ronan untuk menonaktifkan penghalang dalam pikirannya, apa yang keluar dari mulut Ronan sepenuhnya di luar dugaan Es dan Freya. Dia mengungkapkan dengan nada tertekan, "Aku tidak bisa menghancurkan segel jiwa kekaisaran di laut pengetahuanku." Segel jiwa kekaisaran apa? Freya menyipitkan matanya. Ketika seorang anggota keluarga iblis kekaisaran lahir, mereka dibaptis di kuil iblis. Setelah itu, kami mendapat berkat dari Dewa Baphomet, dan segel jiwa kekaisaran ini juga ditempatkan di dalam pikiran kami oleh Dewa Baphomet. Selama seseorang mencoba menggunakan pencarian jiwa pada kita, mereka akan diserang oleh cahaya ilahi dari Dewa Baphomet dan berubah menjadi abu. Ini adalah berkah yang hanya dinikmati oleh keluarga iblis kekaisaran. Ronan membocorkan salah satu rahasia inti keluarga iblis kekaisaran. Es tercengang saat mendengar jawaban tak terduga ini. Jadi, maksudmu Baphomet itu nyata? Meskipun semua orang tahu bahwa setan menyembah Baphomet dan memiliki patung-patungnya di seluruh benua, keluarga iblis kekaisaran bahkan menggunakannya sebagai lambang kekaisaran. Namun tidak seorang pun pernah mengira bahwa Baphomet itu asli dan bahkan dapat berinteraksi serta memberikan berkah kepada kaum kekaisaran. Jawab dia. Freya juga ingin tahu karena ada dewa yang terlibat. Karena dalam benaknya, mereka juga mendapatkan bantuan dari seorang dewi, jadi bukan tidak mungkin orang lain akan mendapatkannya. Dia bahkan lebih tertarik untuk mengetahui apakah dewa pencuri lebih kuat atau dewa iblis, Baphomet. Ronan memasang ekspresi getir saat menjawab, "Aku tidak tahu apakah Baphomet itu nyata atau tidak karena kita tidak pernah diizinkan memasuki kuil iblis lagi. Namun menurut Ibu Suri, Baphomet itu nyata, dan ia tinggal di kuil iblis dan memberkati ras kita." Hati Es menjadi dingin saat mendengar hal ini karena terlalu mengejutkan karena jika itu benar, lebih baik dia menyerahkan dirinya kepada iblis daripada pergi ke kuil untuk mencari kematian. Sistem, mungkinkah ada Tuhan yang nyata di dunia ini? Es hanya bisa bertanya kepada sistem untuk konfirmasi karena jawaban Ronan cukup halus, dan dia lebih percaya pada sistem daripada apapun di dunia ini. Langit fana itu tak bertuhan. Itu adalah balasan statis sederhana yang membuat Es cukup tenang dan merasa lega karena dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan seandainya ada dewa berwajah kambing yang tinggal di benua iblis. Dia bahkan mungkin mempertimbangkan untuk meninggalkan segalanya dan melarikan diri. Ras iblis tampaknya punya banyak rahasia, komentar Freya dingin, namun ada ketakutan dalam suaranya karena dia telah merencanakan balas dendam manisnya pada ras iblis sejak lama. Tetapi tampaknya mereka tidak mudah untuk dianggap remeh, dan dia sekarang juga tahu bahwa konsep Tuhan bukan sekadar mitos. Suara tenang Es terdengar lagi, "Jadi, selama kita tidak mencoba mencari jiwamu, kau bisa mengungkapkan apapun." Sejak mendapat konfirmasi dari sistem, dia tidak khawatir lagi, dan dia berpikir itu mungkin suatu tempat tipuan yang dibuat oleh ras iblis untuk membuat orang lain takut pada mereka. Atau mereka tidak akan menjadi nomor 2 jika mereka memiliki dewa di halaman belakang rumah mereka. "Ya," jawab Ronan mengiyakan yang membuat Es lega. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan ingatan Ronan, selama Ronan menceritakan semuanya padanya, dia tidak terlalu khawatir, dan sebagai benih jahat, dia akhirnya berada dalam kendali Freya. "Sepertinya aku akan berada di sini cukup lama." Freya terkekeh penuh arti karena Ronan tidak akan menjawab pertanyaan Es dengan tulus tanpa dia. "Baiklah, aku tahu kau juga ingin tahu rahasia keluarga iblis kekaisaran. Aku tidak keberatan, kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Kumpulkan saja semuanya lalu ceritakan padaku. Itu akan jauh lebih mudah bagiku juga." Es setuju karena ia bisa dengan mudah mendengar semua hal di ruang pencurinya, jadi tidak masalah apakah Freya ada di sana atau tidak. Setelah itu, Es mengirim Noah kembali ke rumah pencuri atas permintaannya sendiri karena dia ingin menyendiri dan menjadi kuat. Dia merasa tertekan setelah melihat orang-orang yang datang terlambat menyusulnya tanpa menyadarinya. Es punya gambaran samar tentang apa yang dipikirkan Noah, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Dia tahu Noah hanya akan merasa sedih jika dia mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya. Namun, Cirus juga bergabung dengan Freya dan Ronan atas kemauannya sendiri. Dia tidak pernah berhubungan dengan apapun, dan dia bahkan belum melihat Es. Jadi,
Si kecil cukup penasaran, dan Es membiarkannya bergaul dengan Freya dan membiarkan Freya mengajarinya bahasa umum mereka, sehingga dia tidak mengalami kesulitan berkomunikasi di lain waktu. Freya dengan cepat setuju karena dia juga penasaran tentang Cirrus karena itu dapat menekan mereka semua, jadi dia ingin tahu bagaimana Es mendapatkannya dan dari mana. 1 jam berlalu ketika ruang makan akhirnya dibuka, dan Ronan berjalan keluar, membuat kedua anteknya terkejut. Meski begitu, mereka segera menyambutnya. Meskipun mereka tidak tahu apa yang dilakukan Ronan di sana selama 1 jam, mereka tidak berani meragukannya lagi. Mereka berdua adalah siswa inti dari klan kayu racun dan klan iblis mimpi buruk. Nama mereka adalah Nathanael dan Byron. Mereka mengikuti Ronan sejak kelas 1 dan telah menuai banyak manfaat karenanya. Ronan juga cukup licik dan memanfaatkan sepenuhnya identitasnya. Dia selalu meminta orang lain menandatangani kontrak jiwa agar tidak ada yang mengkhianatinya, dan begitulah lahirnya Secret Supreme Alliance. Dari Ronan, Es mengetahui bahwa setiap anggota Secret Supreme Alliance setia kepadanya seperti budak. Total ada 14 anggota, dan semuanya berasal dari kelas inti. Namun hal ini tidak diketahui oleh yang lain, dan mereka yang mengetahui tentang persekutuan ini hanya menganggapnya sebagai persekutuan lembaga yang didirikannya sendiri, dan mereka pun tidak berani mencari masalah dengannya karena identitasnya. Es akhirnya mengetahui mengapa Archie dipilih untuk aliansi pangeran arogan itu. Ternyata Ronan tidak berniat menerima Archie karena di matanya dia hanya biasa-biasa saja, dia bahkan tidak tahu siapa Archie karena dia hanya tertarik pada siswa kelas inti yang bisa menjadi kekuatan rahasianya di masa mendatang. Archie diatur untuk masuk oleh kepala asrama Bodah. Kepala asrama berjanji kepada Ronan bahwa selama dia memberi Archie sedikit bantuan saat dia memasuki wilayah kekaisaran, dia akan mendukungnya di lembaga tersebut. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Aliansi Ronan selalu bertempur dengan saudara kekaisaran keempatnya, Aliansi Cassius, di rumah pembunuh jiwa untuk memperebutkan sumber daya. Mereka selalu berusaha untuk saling menekan, dan Cassius sedikit lebih kuat. Jadi, Ronan tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dan menerima tawaran Bodah untuk membantu Archie semampunya di wilayah kekaisaran. Namun, pangeran yang licik itu tidak bisa begitu saja melepaskan Archie dari genggamannya karena Bodah memintanya secara pribadi saat itu. Ini berarti Archie cukup penting baginya. Hal itu menjadi lebih jelas ketika Jefferson, yang tidak lain adalah Klaus, muncul. Jadi, dia memutuskan untuk menjadikan Archie budaknya di sini dan sekarang sehingga dia bisa menggunakannya sebagai mata-mata dan bahkan memikat Klaus ke pihaknya. Tetapi dia terlalu tergesa-gesa, dan karena metode ini selalu berhasil, dia memutuskan untuk mengakhirinya. Celakanya, dia malah bertemu Es, dan sekarang, dia sendiri telah menjadi budak. Es cukup terkejut ketika mengetahui Bodah dan Klaus terlibat dalam hal ini, dan dia merasa lebih aneh lagi karena mereka berdua hanya membantu Archie, bukan menyakitinya. Kalau saja mereka tahu warna asli Ronan, mereka mungkin tidak akan terpikir untuk mencarinya. Es menduga bahwa mereka ingin Archie menjadi salah satu anggota inti rumah pembunuh jiwa karena dia telah mengalami perawatan mereka, dan sekarang Inter akan menerima sisanya. Inter juga berhasil menipu Klaus dengan bantuan Es dan saat ini sedang berada di rumah siswa Archie. Sekarang, Es bebas untuk melanjutkan ke langkah berikutnya dari rencananya, meninggalkan lembaga iblis kerajaan dan memasuki domain kekaisaran sebagai Ronan. Nathanael yang berbadan kurus kering dengan wajah lesu pun bertanya saat itu juga, "Yang mulia, apakah semuanya berjalan lancar?" Byron yang berbadan kekar, menatap Ronan penuh semangat. Mereka berdua tahu mengapa Ronan mengirim Klaus keluar. Klaus pernah diundang oleh Ronan untuk bergabung ke pihaknya tetapi ditolak tanpa ampun, sehingga para antek dan Ronan tidak memiliki kesan baik terhadapnya. Orang itu bahkan tidak memberi mereka wajah hanya karena statusnya lebih tinggi daripada mereka di lembaga itu. Hal ini tentu saja membuat semua orang, termasuk Ronan, tidak senang, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena Klaus terlalu kuat bagi mereka dan mendapat dukungan penuh dari Bodah. Para bangsawan juga tidak diizinkan membawa wali mereka ke lembaga tersebut, atau tidak akan ada perbedaan antara mereka dan para siswa.
50 tahun ini merupakan masa-masa yang sulit bagi para bangsawan sehingga mereka tidak dapat terlalu bergantung pada status mereka. Suara dingin Ronan terdengar, bagaimana menurutmu? Bab 572. Setelah hari itu, tidak ada hal luar biasa yang terjadi. Hari demi hari berlalu, para siswa yang masih menjalani penilaian tahunan mulai kembali ke distrik mereka karena hari apel tahunan semakin dekat, menandai dimulainya tahun ajaran baru. Archie Inter terus berlatih di menara kerajaan, dan Ronan S. kembali ke tempat tinggalnya di menara kerajaan Soul Assassin dan tetap di sana tanpa menarik perhatian siapapun. Bodah juga mendapatkan laporan lengkap tentang pertemuan Archie dengan Ronan dari Klaus dan menemukan sesuatu yang salah. Namun menurut Archie, sang pangeran hanya membuatnya bersumpah untuk tidak pernah mengkhianati aliansi, yang merupakan hal biasa, jadi mereka tidak dapat menemukan kesalahan pada Ronan dan hanya bisa membiarkannya begitu saja. Selanjutnya, setelah kembali, Archie Inter menunjukkan kemampuan pemahaman yang lebih mengerikan dan mempelajari semua yang mereka ajarkan dengan kecepatan yang luar biasa. Adapun bagaimana Inter, yang merupakan seorang kultivator bela diri, bisa mempelajari keterampilan jiwa dan melepaskan serangan jiwa, itu semua berkat kemampuan bawaan kedua, realitas tanpa wajah. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. 2. Realitas tanpa wajah. Deskripsi, sesuai dengan keinginan pencuri tanpa wajah, ki dan aura, seperti ki jiwa, atau elemen, dan aura ras dan semacamnya, dapat berubah menjadi realitas apapun. Keterbatasan, pengamat akan merasakan dan melihat realitas seperti ilusi selama tingkat kultivasinya tidak 2 tingkat di atas pencuri tanpa wajah. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Itulah sebabnya S ingin dia mengambil peran Archie karena kemampuan menyamarnya sangat luar biasa, dan dialah yang paling iri dengan kemampuan Inter. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Adapun S sendiri, dia tidak berani bergerak sembarangan sampai dia mendapatkan semua informasi penting dari Ronan. Memang, Ronan sekarang adalah benih jahat Freya, dan mereka bisa saja menggunakan orang sungguhan seperti boneka, tetapi masalahnya adalah S tidak bisa memasuki ruang pencuri hidup itu, atau dia akan menjadi orang pertama yang menyetujui pilihan ini. Lebih jauh lagi, dia bahkan menyamar sebagai antek Ronan dan kemudian menarik tali Ronan yang asli dan menyuruh Ronan membawanya ke domain kekaisaran. Masalahnya adalah tidak seorang pun dapat masuk ke sana tanpa izin dari domain kecuali kekaisaran. Bahkan para pelayan dan pendukung pun tidak diperbolehkan, tidak peduli siapa mereka, dan mereka harus mendaftar lalu membuat izin, baru setelah itu mereka dapat memasuki domain kekaisaran. Ronan sendiri harus mengirim pesan jika dia ingin kembali, dan seseorang akan datang ke sini untuk menjemputnya. Dia tidak bisa pergi sendiri seperti yang diinginkannya. Meski begitu, dia harus memberikan alasan yang kuat atas kepulangannya karena dia adalah murid Royal Demon Institute sehingga orang lain tidak akan curiga. S tahu bahkan dengan semua ini, dia akan memiliki sedikit waktu untuk bertahan sebelum dia harus pergi atau seseorang mungkin mencurigainya. Dan menjadi tersangka di domain kekaisaran bukanlah pertanda baik bagi S. Jadi, saat ia mengumpulkan informasi dari Ronan tentang wilayah kekaisaran, ia merencanakannya dengan matang, dan Freya menjadi penasihatnya. Oh, dan jangan lupa nasihat langsung Cirus untuk membakar semuanya. S pun menanyakan tentang bola unsur tersebut, namun sayang Ronan sama sekali tidak tahu apa itu bola unsur. Juga tidak tahu seperti apa bentuknya yang mana membuat S agak tertekan. Hanya tinggal 2 hari lagi sebelum pertemuan tahunan dimulai, dan pengumuman untuk pertemuan tersebut juga akan dilakukan pada hari itu. Hari ini, Ronan akhirnya muncul dan menuju ke platform angkat di lantai 73, tempat siswa kelas 3 inti tinggal. Ronan mencapai platform pengangkat tanpa menemui siapapun, dia pun tidak menginginkannya dan menekankan tangannya pada panel susunan di dinding. Setelah itu, diakon dengan platform pengangkat bangkit dari lantai bawah. Ketika sang diakon melihat Ronan, ia terkejut sesaat karena Ronan tidak akan pernah pergi kemanapun tanpa Nathanael dan Byron, jadi itu merupakan pemandangan yang tidak biasa.
Rekomendasi pribadi yang tidak boleh Anda lewatkan umpan penemuan. Namun, sang diakon tahu lebih baik daripada bertanya, jadi dia dengan hormat membungkuk memberi salam, Yang Mulia, kemana? Tanyanya. Lantai 100. Ronan berkata tanpa ekspresi. Mata sang diaken sedikit melebar ketika dia bertanya dengan sungguh-sungguh, tapi aku tidak. Aku tidak diundang, tapi aku yakin Tower Master tidak akan menolakku. Hubungi saja dia, dan kau akan lihat sendiri. Ucap Ronan dingin. Semua orang tahu untuk memasuki lantai 90 dan di atasnya, seseorang memerlukan izin atau undangan untuk tidak membicarakan lantai 100 tempat Bodah tinggal. Lantai 100 terlarang bagi siapapun selama mereka bukan murid pribadi Bodah atau memiliki status yang sama dengannya. Kecuali beberapa pengecualian ini, semua orang memerlukan izin Bodah, bahkan seorang pangeran iblis kekaisaran. Adapun cara mendapatkan izin, cara yang paling mudah adalah melalui diakon ini. Namun, meminta izin kepada Deacon adalah cerita yang berbeda. Tidak sembarang orang bisa memaksanya, dan Ronan adalah salah satunya. Jadi, ketika diakon mendengar jawaban ini, dia tidak punya pilihan selain menghubungi lantai 100 dan meminta pendapat Bodah tentang hal ini. Adapun apakah dia setuju bertemu Ronan atau tidak, itu sepenuhnya tergantung pada suasana hatinya. Statusnya lebih tinggi daripada Ronan di Royal Imperial Institute sebagai kepala asrama. Biarkan aku naik. Suara samar Bodah bergema di kubus komunikasi saat ia mendengar Ronan ingin bertemu dengannya. Setelah mendapat konfirmasi, Deacon tidak mengatakan apa-apa dan membawa Ronan ke lantai 100. Ini adalah pertemuan pertama S dengan Bodah, dan tidak bohong jika dikatakan dia tidak gugup karena orang ini kemungkinan besar adalah pakar alam kesadaran hukum semu, dan dia pernah melihat kekuatan seperti itu di Gunung Rubah. Kalau tidak, karena memang benar-benar perlu, dia tidak mau mendekati ahli tersebut, apalagi menghadapinya sendiri. Meski begitu, penampilannya tersembunyi di balik topeng ilusi, yang sebenarnya merupakan harta karun penyembunyian kelas rendah 7 yang disebut topeng iblis kekaisaran. Dari Ronan, S membantah bahwa topeng iblis kekaisaran adalah harta pertama yang akan didapatkan seorang kekaisaran, dan mereka mengenakannya sepanjang hidup mereka karena mereka tidak diizinkan untuk memperlihatkan wajah mereka kecuali pasangan atau orang tua mereka. Bahkan saudara kandung tidak diperbolehkan memperlihatkan wajah mereka satu sama lain, yang merupakan kebiasaan aneh. Adapun liontin itu adalah jimat pembatas jiwa yang dapat memblokir 3 serangan dari alam kesadaran hukum dan melepaskan sinyal Ki yang akan memperingatkan wilayah kekaisaran tentang serangan terhadap anggota keluarga kekaisaran dan menemukan lokasi mereka. Pelindung lengan tersebut merupakan harta karun jiwa tingkat tinggi 6 yang disebut rantai petir yang berkaitan dengan teknik kultivasi keluarga iblis kekaisaran. Suku mereka disebut setan petir hitam, dan semua keterampilan serta teknik mereka berhubungan dengan petir jiwa, yang membuat S terpesona, dan dia mengingat semuanya untuk digunakannya sendiri. Adapun cincin penyimpanan Ronan, dia mendapat banyak harta jiwa langka dengan pencurian tingkat menengah lebih dari 100.000 TP. Dengan demikian, mereka segera mencapai lantai teratas menara kerajaan. Lantai ke-100 benar-benar berbeda dari lantai bawah. Ki jiwa di sini 10 kali lebih padat daripada lantai manapun di bawahnya, dan tidak ada koridor. Ada suatu ruangan besar dengan 4 ruangan di setiap sisinya dan di tengahnya terdapat meja panjang dengan ratusan kursi. Ketika S masih menjadi iblis berwujud hantu yang duduk di ujung meja ini, jantungnya berdebar kencang hanya dengan menatap rongga mata kosong itu karena ini adalah pertama kalinya dia melihat iblis seperti itu yang lebih mirip iblis betulan daripada iblis manapun yang pernah dilihatnya. Silakan, sang diakon menyuruhnya untuk turun dan meninggalkan mereka berdua. S menenangkan diri dan berjalan di lantai putih menuju Bodah. Bodah dengan tenang berkata ketika Ronan berada beberapa meter jauhnya, silakan duduk, Yang Mulia. S duduk beberapa meter jauhnya dari Bodah, yang membuatnya merasa ngeri semakin dekat dengannya, dan Bodah jelas tidak mengeluarkan aura apapun. Jadi, apa yang membuat Yang Mulia datang ke rumahku? Bodah tidak bertele-tele, dia hanya setuju untuk bertemu Ronan karena kesepakatan rahasianya dengannya, dan Archie benar-benar pantas mendapatkannya. Jadi, dia tidak ingin membuat Ronan tidak senang tanpa alasan yang jelas. Jadi dia memberinya wajah dengan membiarkannya masuk.
Terlebih lagi, dia masih waspada terhadap pangeran iblis yang licik ini. Setiap anggota keluarga mereka tidak boleh diremehkan. Rona berkata dengan tenang saat ini, tidak banyak. Aku hanya ingin Tower Master mengatur agar aku kembali ke Imperial Domain besok. Ekspresi Bodah tetap sama saat dia bertanya, bolehkah aku tahu kenapa? Kau harus tahu tahun baru akan segera dimulai, dan seorang pangeran kekaisaran yang hidup sebelum tahun baru bukanlah hal yang kecil. Tahu orang tua ini tidak akan menyerah begitu saja, dan dia terlalu sulit dibaca dengan wajahnya yang seperti hantu. Jadi, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ini cukup membuat frustrasi karena ia terbiasa membaca pikiran orang dan kemudian bereaksi sesuai dengannya, tetapi monster tua ini berada di level yang berbeda darinya. Bab 573. Sebagai balasan, Ronan berkata, tentu saja, ini demi kesepakatan kita. Tower Master, aku menemukan sesuatu dari anak buahku di istana. Oh, bolehkah aku tahu detailnya? Ekspresi Bodah masih sama, tetapi suaranya mengandung sedikit nada tajam. Tahu ini adalah bagian yang paling menantang, jika dia ingin meyakinkan Bodah, dia harus membayangkan sesuatu yang akan dipercayainya. Lebih jauh lagi, Archie sangat penting bagi Bodah, jadi dia mungkin curiga dengan permintaan Ronan untuk kembali. Saya pikir seseorang di domain tersebut punya rencana lain untuk para peserta, termasuk peserta dari lembaga kami. Jadi, saya hanya ingin memastikan Archie kembali dengan selamat. Itu juga akan menunjukkan ketulusan saya. Ronan berkata tanpa ekspresi. Bodah tidak langsung menjawab dan menatap Ronan dalam-dalam dengan mata kosongnya seolah tengah memikirkan sesuatu. Tetap tenang, tetapi dia sedikit tegang menghadapi situasi ini. Dia tidak ingin bicara terlalu banyak, atau mungkin akan menjadi bumerang. Akhirnya, Bodah berkata, saya tidak akan meragukan niat baik Yang Mulia lagi. Saya akan menyetujui cuti 3 bulan untuk Yang Mulia hari ini, dan Anda dapat menghubungi seseorang untuk menjemput Anda besok. Merasa lega ketika mendengar ini. Akan menyenangkan. Ronan berkata tanpa ekspresi dan berdiri. Dia tidak ingin berlama-lama dengan Bodah. Bodah juga tidak menghentikan Ronan, tetapi saat dia hendak pergi, suara Bodah terdengar lagi, penuh dengan ekspresi aneh tanpa dagu, semoga perjalananmu menyenangkan, Yang Mulia. Aku akan menunggu kabar baikmu, demi kita berdua. Merasakan hatinya menjadi dingin saat dia merasakan sedikit niat membunuh yang mengerikan sesaat. Dasar orang gila, beraninya kau menunjukkan niat membunuh pada seorang pangeran kekaisaran. Tak pernah menyangka akan ada orang seperti itu di antara para iblis yang berani mengancam seorang anggota keluarga kekaisaran. Meskipun demikian, niat membunuh itu hanyalah sebuah peringatan, dan bahkan jika Ronan menganggapnya sebagai suatu pelanggaran, dia tidak dapat melakukan apapun tanpa bukti atau kecuali Bodah bertindak langsung. Temukan konten yang lebih personal di sini umpan penemuan. Dia hanya menggerutu dingin sebelum menyerbu pergi seperti Ronan sungguhan. Bodah menyaksikan dengan dingin saat Ronan pergi sambil membawa platform pengangkat. Desahan sedih keluar dari mulutnya, dan kerutan muncul di wajahnya yang tanpa emosi. Sepertinya pangeran kelima mungkin ingin membantu Archie kali ini untuk dukunganku. Jika dia tidak datang, aku mungkin akan menemukannya sendiri dalam beberapa bulan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah kembali ke lantai 73, ia segera kembali ke tempat tinggal Ronan, yang merupakan halaman luas. Dia merasa jauh lebih baik setelah terbebas dari hadapan hantu tua itu, tetapi dia tahu Bodah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang mungkin dia hadapi di wilayah kekaisaran. Sebuah kubus komunikasi emas muncul di tangan pada saat ini, dan dia mengaktifkannya. Maka, terdengarlah suara serak dari dalam kubus. Salam kepada Yang Mulia Pangeran Kelima, mohon sampaikan keadaan darurat Anda. Kubus ini terhubung langsung ke markas Dewan Iblis Kekaisaran, dan permintaan apapun dari anggota keluarga kekaisaran di luar domain kekaisaran akan dilakukan melalui metode ini. Namun semua permintaan ini didengar oleh anggota Dewan tingkat tinggi sehingga dapat segera dilaksanakan dalam waktu 1 menit. Menteri Dewan Selatan, mengirim Black Demon untuk menjemputku besok pagi dari Royal Demon Institute. Aku akan kembali selama 3 bulan. Ronan berkata dengan nada memerintah. Black Demon adalah penjaga kelahiran Ronan,
dan setiap anggota keluarga kekaisaran memiliki penjaga kelahiran yang melindungi mereka dengan nyawa mereka apapun yang terjadi. Selanjutnya, dari Ronan, S mengetahui bahwa ada 4 menteri dewan yang statusnya tepat di bawah Elder Demons. Orang di ujung sana adalah Menteri Iblis kedua, Menteri Dewan Selatan yang menangani permintaan dari Pangeran Kekaisaran keempat dan kelima. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Lebih jauh, S juga mengetahui berita mengejutkan tentang Menteri Iblis keempat. Menteri Dewan Barat telah tewas di tangan Raja Mayat itu. Namun, wilayah kekaisaran merahasiakan laporan ini dan bahkan mengangkat kembali Menteri Iblis keempat yang palsu, sehingga tidak seorang pun mengetahui kebenarannya. Anggota keluarga Iblis kekaisaran punya telinga di mana-mana, dan masalah ini tentu saja diketahui oleh mereka. Jadi, S sangat tercengang saat ia berpikir seberapa kuatnya mayat penjaga bola es itu dan merasa merinding hanya dengan memikirkan kehebatan penjaga yang masih hidup yang setingkat dengan penjaga bola es itu. Suara serak Menteri Dewan Selatan terdengar lagi saat dia mendengar perintah Ronan, "Apakah Anda sudah mendapat izin dari Ketua DPR?" "Saya sudah mendapat izin, dan seseorang akan segera menghubungi Anda mengenai hal itu. Saya hanya memberitahu Anda agar Anda dapat mengirim Black Demon, bukan orang lain," ujarnya dengan tenang. "Baiklah, Yang Mulia, sudah puluhan tahun sejak Yang Mulia Kaisar bertemu dengan Anda. Beliau pasti akan sangat senang setelah mendengar berita ini." Menteri Dewan Selatan menjawab dengan nada seperti orang tua kali ini. Ronan hanya mendengus dingin, "Aku tahu," dan memutuskan sambungan. S tersenyum kecut karena dia bereaksi sesuai dengan hubungan Ronan dengan keluarganya. S tahu Menteri Dewan Selatan sebenarnya adalah paman dari pihak Ibu Viv Price dan satu-satunya kakak laki-laki permaisuri. Kaisar Iblis hanya memiliki satu istri, yang merupakan permaisuri saat ini dan memegang kekuasaan tinggi, hanya kedua setelah Kaisar Iblis, dan mereka berdua memiliki 6 orang anak. Namun, tidak seperti orang tua hangat lainnya, pasangan ini bersikap dingin dan acuh tak acuh terhadap anak-anak mereka karena mereka tidak pernah ikut campur dalam pertengkaran mereka. Atau memang begitulah cara kerja keluarga kekaisaran. Meskipun demikian, S tahu bahwa rintangan terbesar yang menghalangi jalannya sebenarnya adalah Pangeran Iblis Kekaisaran pertama Martin, Pangeran Iblis Kekaisaran kedua Reginald, yang sebenarnya tidak lain adalah orang yang memicu misi berantai dan datang mengejar S di provinsi terluar. Terakhir, putri ketiga tidak lain adalah Leona, yang seharusnya berada di Royal Demon Institute tetapi tidak sekarang. Semua itu karena dia dihukum setelah S mengungkap rencananya hari itu. Bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini umpan penemuan. Leona mungkin adalah duri terbesar dalam perjalanan saudara-saudaranya untuk mencapai kesuksesan karena dialah yang paling berbakat di antara mereka semua dan satu-satunya anak yang tidak diabaikan oleh orang tua mereka dan mendapatkan perhatian mereka. Itulah sebabnya semua orang cemburu padanya kecuali Pangeran ke-6, yang masih anak-anak dan naif dan belum menderita akibat tipu daya Leona. Namun setelah ia diungkap oleh S dan berkat dia mampu mencuri pelelangan iblis kehidupan. Bagaimana mungkin ia bisa lolos tanpa hukuman? Lebih jauh lagi, Reginald juga tidak melepaskan kesempatan ini untuk menyalahkan dirinya sendiri karena membiarkan pencuri itu mencuri buku petunjuk Hex yang tak terhitung jumlahnya dan lepas dari tanggung jawab apapun. Dia kemudian dikirim kembali ke wilayah kekaisaran bersama Paul, yang keberadaannya masih belum diketahui karena dia belum muncul dari wilayah kekaisaran tetapi dari sumber Rona, dia disiksa karena melanggar banyak aturan. Adapun Leona, tidak ada yang tahu hukuman seperti apa yang diterimanya, tetapi dia tidak pernah muncul di depan umum. Dia dikabarkan dihukum oleh Kaisar Iblis yang marah setelah semua gelarnya dicabut, termasuk gelar Putri Kekaisaran. Ini tentu saja merupakan rejeki nomplok bagi kedua bersaudara yang iri hati dan haus kekuasaan. Meskipun demikian, kembalinya Ronan mungkin dilihat sebagai provokasi terhadap kedua pangeran, yang sekarang menjadi lebih berkuasa daripada sebelumnya setelah Leona keluar dari persamaan. Itu pula sebabnya Ronan awalnya curiga Leona ingin membunuhnya agar tampak seolah-olah kedua pangeran itu telah dibutakan oleh kebangkitan mereka yang luar biasa dan ingin melenyapkan masalah di masa mendatang dalam sekali gerakan. Karena hanya mereka berdua yang punya alasan untuk membunuh seorang pangeran imperial dan kemampuannya.
Dengan cara ini, Leona mungkin mempunyai kesempatan untuk kembali ketika kedua pangeran bersembunyi atau setidaknya memperlambat kebangkitan mereka sampai pembunuhnya ditemukan. Tetapi dia salah karena itu adalah S. Bagaimanapun, S tahu bahwa ketiga orang itu mungkin akan mulai bersekongkol melawan Ronan, namun hal itu masih harus dilihat, tetapi ia tahu semakin lama ia mempermainkan Rona, semakin besar pula peluangnya untuk terungkap. Sebab, tidak seperti korban-korban sebelumnya, identitas Ronan mungkin yang paling mengerikan, dan sedikit kecurigaan saja bisa menjadi akhir baginya. Jadi, dia punya rencana lain saat memasuki wilayah kekaisaran. Dia akan mencari identitas lain yang tidak mencolok dan membiarkan pangeran yang sebenarnya keluar dan membiarkannya menangani rencana itu sendiri. Orang itu berada di bawah kendali Freya sepenuhnya, jadi dia harus memanfaatkannya daripada membiarkannya tinggal dan mengambil tempat berharga di ruang pencurinya yang masih hidup. Mereka telah memperoleh semua informasi penting, jadi dia sekarang sama sekali tidak berguna baginya kecuali nyawanya sendiri. Adapun Inter, dia akan segera bergabung dengannya di domain kekaisaran sebagai Archie. S menatap tempat kosong, yang terisi dengan ki jiwa padat dan bibirnya melengkung ke atas. Aku siap sedia untuk domain kekaisaran. Bab 574. Keesokan harinya, pintu-pintu Institut Iblis Kerajaan yang tertutup rapat berkilauan dengan simbol-simbol terang sebelum perlahan terbuka, memperlihatkan jalan yang luas. Dengan demikian, kereta-kereta dengan kecepatan tinggi tiba-tiba muncul dan keluar dari gerbang satu demi satu. Total ada 5 kereta hitam mewah yang bergerak tanpa binatang buas. Setelah mereka meninggalkan Royal Demon Institute, kereta-kereta itu menjadi tidak terlihat oleh mata telanjang. Terlebih lagi, ada lambang wajah Baphomet berwarna emas dengan bola biru yang berputar di antara tanduknya. Siapapun pasti akan menundukkan kepala jika melihat simbol ini karena itu adalah lambang keluarga iblis kekaisaran. Di dalam kereta di tengah, Ronan duduk sambil menatap setan bertopeng lain dengan bola mata putih, tanduk abu-abu bengkok, dan tubuh ramping. Itu adalah penjaga kelahiran Ronan, setan hitam. Sesuai rencana S, setelah bertemu dengan Bodah dan mendapatkan persetujuannya, semuanya berjalan sangat lancar, dan Black Demon pun datang tepat waktu untuk menjemputnya. Melihat kereta perang meninggalkan Royal Demon Institute, S tak dapat menahan rasa penasarannya terhadap Imperial Domain, yang sudah cukup dekat. Dia tiba-tiba menatap ke arah Black Demon, yang terus menatapnya tanpa berbicara, dan bertanya dengan dingin, "Ada apa?" Black Demon bisa dikatakan paling dekat dengan Ronan dan menganggapnya sebagai sahabat karib, namun ia tak akan pernah mengatakannya karena perbedaan status di antara mereka. Black Demon juga tak akan pernah berani menyebut seorang pangeran kekaisaran sebagai sahabatnya kecuali ia ingin mati karena pengkhianatan. Para penjaga kelahiran ini bagaikan budak setia keluarga iblis kekaisaran dan tidak akan pernah mengkhianati atau melawan mereka. Mereka semua dilatih sebagai senjata pembunuh yang akan melindungi tuan mereka dengan cara apapun. Suara serak Black Demon terdengar tanpa emosi. Sudah lama sejak terakhir kali aku melihat Yang Mulia. Anda telah tumbuh. Tentu saja, aku akan tumbuh. Atau mengapa aku harus masuk ke sarang rakyat jelata sialan itu? Ronan membalas dengan nada meremehkan. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Dia selalu memandang rendah Institut Iblis Kerajaan karena iblis-iblis di sana jauh di bawah status mereka. Namun, anggota keluarga kekaisaran seperti dia harus pergi ke sana dan tinggal di antara mereka serta berinteraksi dengan mereka setiap hari. Terlebih lagi, Ronan membenci iblis seperti Klaus dan Bodah, yang tidak tahu tempat mereka dan tidak menundukkan kepala serta menganggap diri mereka setara dan bahkan lebih baik daripadanya hanya karena mereka sedikit kuat. Namun, pada kenyataannya, dia tidak dapat mengubah adat istiadat tersebut atau bahkan menentangnya, kecuali dia sendiri yang menjadi penguasa. Ini bahkan lebih menggelikan karena Kaisar Iblis saat ini relatif muda dibandingkan dengan para penguasa sebelumnya, dan tidak salah jika dikatakan bahwa dia baru saja memulai. Dia hanya memerintah selama lebih dari 1000 tahun. Mereka masih belum memiliki putra mahkota karena anak-anak mereka masih relatif muda dan tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi putra mahkota. Menurut kebiasaan kuno ras iblis,
seorang kaisar iblis akan memerintah ras tersebut selama 10.000 tahun jika ia tidak mati karena alasan lain, dan setelah itu, mereka harus memilih kaisar iblis baru, entah mereka suka atau tidak. Yang lebih aneh lagi, tradisi ini tidak pernah dipatahkan dalam sejarah ras iblis. Namun, atau bahkan Ronan tidak mengerti kemana kaisar sebelumnya dan anak-anaknya yang lain pergi. Menurut Ronan, setelah setiap kaisar iblis baru dinobatkan, kaisar sebelumnya dan anggota keluarganya menghilang dari catatan sejarah, dan tidak ada yang membicarakan mereka. Itu tabu. Sebagian besar rakyat meyakini bahwa mereka semua telah dibunuh oleh penguasa sebelumnya, sehingga mereka tidak akan pernah dapat menantang penguasa baru, dan hal itu juga akan menghindarkan mereka dari kesempatan untuk memberontak. Singkatnya, keluarga iblis kekaisaran diselimuti misteri, dan semuanya terkait pada satu tempat, kuil iblis. Tidak seorang pun tinggal di sana, tetapi itu adalah tempat terlarang bagi siapapun, dan hanya kaisar yang berhak memasukinya. Semakin mengetahui tempat misterius ini, semakin besar pula tekanan yang dirasakannya, karena tempat ini terlalu misterius dan pergi ke sana akan jauh lebih berbahaya daripada menyusup ke domain kekaisaran sendirian. Tiba-tiba teringat sesuatu saat ia bertanya kepada Black Demon yang terdiam, bagaimana situasi di wilayah ini? Bagaimana saudara-saudaraku menanggapi kepulanganku yang tiba-tiba? Black Demon menjawab dengan jujur, kabar tentang kepulanganmu belum tersebar dan hanya diketahui oleh segelintir orang, termasuk Yang Mulia Kaisar, dan Permaisuri. Namun, saat kau memasuki wilayah itu, kabar itu akan segera tersebar. Mengenai situasi di wilayah itu, kecuali persiapan pertemuan aliansi kuno, tidak ada yang luar biasa. Mata menyipit saat mendengar bagian terakhir, persiapan seperti apa. Setelah Elemental Orb, dia paling tertarik pada pertemuan ini, yang tidak akan berlangsung damai. Setan Hitam mengungkapkan, mereka akan mengirim peserta terpilih ke 3 negara terlarang selama 2 tahun. Mata menyipit saat mendengar hal ini karena 3 negara terlarang itu cukup berbahaya bagi para peserta, bahkan dengan kultivasi mereka. Namun itu juga bukan hal yang mengejutkan karena tempat itu cocok untuk berlatih dan mendapatkan pengalaman. Lebih jauh lagi, 3 negara terlarang itu mungkin hanya sebagian kecil dari persiapan ras iblis, dan tempat itu diisolasi secara kompeten sehingga mereka mungkin memiliki beberapa tujuan lain. Setelah itu, tidak bertanya lagi karena Ronan tidak pernah berbicara banyak dengan Black Demon, dan dia tidak ingin mengubah hal itu. 1 jam kemudian, kereta tak kasat mata itu memasuki dataran berkabut. Ini adalah penghalang pertama yang mengelilingi domain kekaisaran, dan hanya dengan formasi bicara seseorang dapat lolos dari kabut ini. Lebih jauh lagi, kabut ini hanyalah bagian dari formasi besar GRAE 7 yang disebut Myriad Demonic Ghost Maze, dan tidak pernah ditembus sepanjang sejarah ras iblis. Setelah berjalan dalam kabut di jalur aneh yang penuh kelokan dan tikungan aneh, akhirnya melihat kabut semakin menipis, dan saat melihat yang ada di depan mereka hanyalah hamparan tanah tandus yang suram, dia pun tercengang. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Karena bahkan dia tidak dapat membedakan apakah itu kenyataan atau ilusi karena perasaan itu cukup nyata. Tetapi tahu bahwa itu adalah area pembantaian di Myriad Demonic Ghost Maze, dan siapapun yang melangkah ke sana akan menemui satu akhir, kematian. Akan tetapi, sebelum kereta mereka dapat memasuki area pembantaian ini, sebuah celah gelap tiba-tiba muncul tepat di udara sebelum terbuka seperti robekan di angkasa. Namun, kereta tersebut tidak berhenti dan berhasil memasuki robekan ini sebelum tertutup tepat saat terlihat. Penglihatan kabur sejenak, dan ketika kembali, ia melihat bahwa ia tidak lagi berada dalam kabut ataupun hamparan tanah tandus kelabu di depannya. Kereta-kereta itu melaju di jalan yang indah, dan beberapa mil di depan mereka terdapat gerbang emas yang menjulang tinggi dan tembok yang tak terukur. Domain iblis kekaisaran. Mata berbinar penuh kegembiraan saat melihat tujuannya begitu dekat. Penghalang tak kasat mata di kereta juga lenyap pada saat ini. Kemudian, mereka segera mencapai gerbang emas yang tertutup, dan ketika mereka hanya berjarak 1 mil darinya, simbol-simbol hitam tiba-tiba mulai bersinar di atasnya, dan gerbang itu perlahan mulai terbelah, membuka celah secukupnya agar kereta bisa melewatinya.
Gerbang itu tidak terbuka sepenuhnya. Hanya orang dengan status Kaisar Iblis yang bisa membuat gerbang kekaisaran ini terbuka sepenuhnya untuk menyambutnya. Meskipun demikian, jika Ronan tidak hadir di kereta ini, gerbang ini akan terbuka selebar ini, dan penyelidikan menyeluruh akan menanti mereka sebelum mereka dapat memasuki lorong lainnya. Ketika kereta melewati gerbang, gerbang tersebut perlahan tertutup sebelum menghilang dari pandangan, dan yang terlihat sekarang hanyalah dinding. Es di kereta merasakan seluruh dunianya berubah saat mereka melewati gerbang. Hal pertama yang dilihatnya adalah istana yang indah di Cakrawala, dan tepat di belakang istana yang megah ini terdapat pilar panjang yang terlalu panjang karena tepinya tertutup awan. Itu adalah kuil iblis, bangunan tertinggi di seluruh benua. Wilayah kekaisaran dibagi menjadi wilayah istana timur, barat, utara, dan selatan, dan di bagian tengah terdapat istana kaisar, tempat keluarga kekaisaran tinggal. Kuil iblis juga berada di dalam istana kaisar. Kecuali istana kaisar, area lainnya diawasi oleh Dewan Iblis Kekaisaran dan Ksatria Iblis Kekaisaran. Istana kaisar dilarang untuk dikunjungi semua orang, tanpa izin, tidak seorang pun dapat menginjakkan kaki di sana. Hanya keluarga pelayan keluarga kekaisaran yang paling setia yang diizinkan berada di sana. Mereka telah bekerja untuk mereka selama beberapa generasi dan sangat setia. Kereta perang itu memasuki area istana selatan ketika keempat kereta perang lainnya memecah formasi, dan hanya kereta perang Ronan yang tersisa, yang sedang menuju ke istana kaisar. Bab 575. Istana kaisar meliputi setengah dari domain kekaisaran. Istana ini dibuat mewah dengan biji-biji langka, dan penjaga tanaman obat ada di mana-mana, yang membuat ki di sini menyegarkan dan lebih padat. Setiap anggota keluarga kekaisaran memiliki kastil kecil mereka di sini, termasuk Ronan. Kastil yang diberikan kepadanya bernama Kastil Segel Iblis, yang berada di tepi barat istana kaisar. Pada saat ini, para pelayan berpakaian hitam dan putih berdiri di luar istana Segel Iblis dalam dua baris. Mereka semua mengenakan topeng hitam dan putih. Mereka adalah pelayan kekaisaran, dan topeng hitam putih pada wajah mereka merupakan barang budak yang dikenakan pada wajah mereka sejak mereka lahir, dan mereka tidak dapat melepaskannya. Ini melambangkan perbudakan abadi para iblis terhadap kaum kekaisaran, dan mereka tidak diizinkan berinteraksi dengan orang luar dan hanya bisa tinggal di istana kaisar. Begitu mereka meninggalkan batas tertentu, mereka akan mati karena serangan balik dari item perbudakan. Mereka juga punya nama lain di domain kekaisaran, yaitu pelayan boneka. Pada saat ini, kereta Ronan memasuki gerbang dan perlahan berhenti beberapa meter dari gerbang utama Kastil Segel Iblis. Seorang pelayan boneka dengan cepat membuka pintu kereta dan meletakkan tangga emas di depan pintu yang terbuka. Setan itu melangkah di tangga kecil itu dan perlahan turun dari kereta. Tentu saja itu Ronan. Mengikuti Ronan muncullah iblis hitam, dan setelah mereka turun dari kereta, kereta itu bergerak sendiri dan pergi menuju bagian belakang Kastil Segel Iblis. Es menatap para pelayan boneka itu dan mata mereka yang lesu, terbebas dari emosi, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening melihat kekejaman para imperial. Mereka terlalu paranoid dan tidak percaya. Mereka tidak ingin siapapun mengetahui rahasia mereka, dan mereka tidak mempercayai siapapun, bahkan pembantu dekat mereka. Semua orang di sekitar mereka adalah budak yang tidak bisa melawan mereka. Bahkan para iblis Dewan Kekaisaran tidak diizinkan meninggalkan tempat ini sebelum mengambil sumpah dan menandatangani kontrak jiwa rahasia. Akan tetapi, justru karena alasan inilah domain kekaisaran tetap tak tersentuh selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hingga saat ini, tidak seorang pun yang menyangka bahwa wilayah kekaisaran yang tidak dapat ditembus telah ditembus, dan penerobosan ini bahkan telah mencapai istana kaisar. Pada saat ini, seorang pelayan boneka mendekati Ronan dan Black Demon. Dia mengenakan pakaian hitam dan putih yang sama, tetapi ada lambang bintang emas di bahunya, yang berarti dia adalah pelayan boneka utama, yang seperti kepala pelayan Kastil Segel Iblis. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Mereka tidak punya nama, tapi nomor. Pelayan boneka berpangkat tinggi diberi nomor antara 1 hingga 1000, dan tidak pernah berubah kecuali pelayan boneka berpangkat tinggi meninggal.
Pelayan boneka ini seperti penjaga istana kaisar. Lalu ada pelayan boneka tingkat menengah yang jumlahnya di atas 1.000 sampai 10.000, dan mereka seperti kepala pelayan, dan juru masak dan juga bisa memerintah pelayan boneka tingkat rendah. Pelayan boneka tingkat rendah tidak memiliki jumlah tertentu dan melakukan tugas-tugas kecil di istana kaisar. Selain itu, pelayan boneka tingkat rendah ini tidak diizinkan untuk berkultivasi sampai mereka dipromosikan ke tingkat menengah. Namun hal itu juga menjadi tantangan karena para pelayan boneka tingkat menengah tersebut diizinkan untuk berkultivasi hingga alam inti sungai, yang berarti masa hidup mereka adalah 1.000 tahun. Sementara para pelayan boneka berpangkat rendah hanya bisa hidup sampai 200 tahun jika mereka tidak dibunuh terlebih dahulu oleh penguasa kekaisaran yang tidak senang. Pelayan boneka dengan bintang emas adalah pelayan boneka tingkat menengah, nomor 8430, dan dia mengurus masalah sehari-hari di kastil segel iblis. Setiap pangeran atau putri hanya dapat memiliki 5 pelayan boneka tingkat menengah, tetapi Ronan tidak suka dimata-matai karena boneka-boneka ini dapat mengungkapkan segalanya atas perintah kaisar. Jadi, dia hanya punya 1. Nomor 8430 segera berlutut di depan Ronan, dan para pelayan boneka berpangkat rendah lainnya mengikutinya. Dia dengan hormat berkata, "Selamat datang kembali, Yang Mulia Kaisar." Para pelayan boneka lainnya mengikuti dengan serempak, "Selamat datang kembali, Yang Mulia Kaisar." Ronan hanya mengangguk, "Bangun." Para pelayan boneka berpangkat rendah segera mengikuti perintah, sementara nomor 8430 tetap berada di posisinya. "Apakah ada yang ingin kau katakan?" tanya Ronan dingin. Tahu para pelayan boneka itu punya keinginan mereka sendiri, dan mereka bisa mengabaikan perintah anak-anak kekaisaran jika perintah itu berasal dari jabatan yang lebih tinggi dari mereka, seperti permaisuri atau kaisar. No 8,430 dengan hormat mengungkapkan, "Sebuah dekrit datang pagi ini dari istana kaisar untuk Yang Mulia." Mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Di mana itu?" "Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan." Umpan penemuan. Sebuah gulungan emas muncul di tangan No 8,430 saat ini saat dia menyerahkannya kepada Ronan dengan hormat. Iblis hitam pun ikut berlutut saat melihat muka kambing hitam pekat yang tersegel pada gulungan emas itu. Itulah stempel Kaisar Iblis. Siapapun harus berlutut di hadapan dekrit Kaisar Iblis itu kecuali anak-anak kekaisaran. Kerutan di dahi semakin dalam saat dia menerima gulungan itu tetapi tidak membukanya. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa membukanya. "Ayo masuk. Aku akan membacanya sendiri," ucap Ronan dingin saat gulungan emas itu menghilang ke dalam cincin penyimpanannya sebelum dia melangkah menuju gerbang kastil yang terbuka. Yang lainnya mengikuti dari belakang. Ketika mereka memasuki aula besar, Ronan memerintahkan, "Kau, Number Slave, bawa aku ke kamarku. Black Demon, kau boleh pergi sekarang. Aku akan memanggilmu jika aku membutuhkanmu." Setan hitam membungkuk, "Sesuai perintah pangeranku." No 8,430 juga tidak berani menunda dan segera menuntun Ronan menuju kamar pribadinya sementara para pelayan boneka lainnya dibubarkan untuk saat ini. Semua orang mengira Ronan ingin sendirian saat membuka dekrit itu, karena dekrit dengan segel Kaisar Hitam hanya bisa dibuka oleh anggota keluarga kekaisaran. Karena hanya perlu setetes darah mereka untuk membuka segelnya. Akan tetapi, ketika No 8,430 membuka pintu kamar Ronan, sesuatu menghantam No 8,430 dari belakang sebelum ia kehilangan kesadaran. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Beberapa mil jauhnya di sebelah selatan kastil segel iblis terdapat kastil sayap iblis, tempat tinggal pangeran iblis kekaisaran kedua, Reginald. Pada saat ini, di dalam ruangan tertutup, Reginald sedang mendengarkan Killer. Akhirnya, pangeran kelima memasuki wilayah itu setengah jam yang lalu. Killer menyelesaikan laporannya. Killer adalah wali kelahiran Reginald, dan dia mengumpulkan informasi untuk Reginald di wilayah iblis kekaisaran karena Reginald tidak membutuhkan perlindungan apapun di wilayah kekaisaran. Reginald berkata dengan dingin pada saat ini, apa yang dia lakukan di sini ketika tahun baru akan dimulai di Institut Iblis Kerajaan. Saya baru saja menerima beritanya. Saya khawatir hanya pangeran kelima yang tahu alasan kepulangannya.
Jawab Killer dengan hormat. Dia tidak penting selama dia belum lulus. Dia hanya bisa tinggal sementara dan tidak bisa berbuat banyak. Jadi, dia mungkin ada di sini untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk menekan kakak keempat. Undang dia ke kastil sayap iblis. Aku mungkin juga akan membantunya dan membiarkan dia menghalangi kakak keempat. Reginald mencibir dingin. Aku akan pergi sendiri. Killer setuju. Bagaimana dengan status terkini pencuri yang penuh kebencian itu? Apakah iblis sudah menemukannya? Suara Reginald dipenuhi kebencian dan niat membunuh saat ia menyebutkannya. Bagaimana mungkin dia tidak membenci S yang telah mempermalukannya berkali-kali? Meski tampak seperti dia lepas dari tanggung jawab atas apa yang terjadi di lelang setan kehidupan, dia tetap kehilangan buku petunjuk kutukan segudang yang dipinjamnya dari perbendaharaan kekaisaran. Jadi, sebagai hukumannya, dia juga dilarang meninggalkan wilayah kekaisaran sampai dia mencapai alam manifestasi jiwa. Hal ini tentu saja membuat Reginald menaruh dendam pada S, dan ia pun setiap hari menanyakan keberadaan S. Kemunculan utusan iblis bukanlah rahasia di wilayah kekaisaran, tetapi sudah berbulan-bulan sejak mereka mulai mencari pencuri itu bersama dua tetua iblis, dan kemudian Adipati Iblis Agung yang berapi-api juga bergabung dengan mereka. Namun, masih belum ada berita. Si pembunuh menjawab dengan nada tak berdaya, sama saja, Yang Mulia. Saya khawatir kita semua terlalu meremehkan pencuri itu. Dia mungkin telah melarikan diri dari benua ini. Bajingan pengecut, aku akan mengulitinya hidup-hidup jika aku berhasil menangkapnya. Reginald mengumpat dengan penuh kebencian. Dia tidak bisa menerima ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di sebelah timur istana kaisar terdapat kastil tombak iblis. Di sana tinggal pangeran iblis kekaisaran pertama, Martin. Martian juga menerima laporan tentang kepulangan Ronan dari wali kelahirannya, seorang iblis wanita dengan bola mata merah berdiri di depannya. Dia dipanggil Dagger. Martian berkata tanpa ekspresi, undang Ronan kecil untuk makan. Sudah lama kita tidak mengobrol seperti kakak beradik. Dia juga memiliki pemikiran yang sama seperti Reginald dan ingin membantu Ronan untuk menimbulkan masalah bagi pangeran keempat. Sesuai perintahmu, pangeranku. Suara Dagger yang manis dan tanpa emosi terdengar mengiyakan. Apakah kau menemukan keberadaan Leona? Suara Mars dipenuhi dengan kemarahan ketika dia menanyakan hal ini. Putri ketiga masih belum kembali ke istana kebijaksanaannya dari istana kaisar. Dagger menjawab dengan sedikit ketakutan. Kenapa mereka berdua tidak bisa melepaskannya bahkan setelah dia melemparkan wajah kita ke lumpur? Gumam Martian dengan suara penuh kebencian dan semangat. Bab 576. Keesokan paginya, Ronan bersama Black Demon meninggalkan kastil segel iblis dengan kereta. Tujuan mereka adalah aula tahta istana kaisar, tempat kaisar iblis memanggil Ronan untuk bertemu. Itulah yang tertulis di gulungan emas yang diterimanya dari pelayan boneka No 8,430. Nomor 8430 menatap kereta yang berangkat dengan tatapan aneh di matanya. Dia tidak kembali ke dalam istana segel iblis tetapi menuju ke kebun herbal di sebelah barat. Beberapa pelayan boneka yang tak terhitung jumlahnya melihat No 8,430 melakukan sesuatu di luar rutinitasnya dan menganggapnya aneh karena sepanjang ingatan mereka, No 8,430 tidak pernah melanggar pola rutinnya. Akan tetapi, mereka tidak terlalu memikirkannya karena itu mungkin perintah Ronan, jadi mereka mengurusi urusan mereka sendiri. Padahal kenyataannya No 8,430 ini bukanlah No 8,430 yang sebenarnya, melainkan S yang menyamar sebagai No 8,430. S telah memutuskan untuk mengganti identitasnya lagi ketika ia melihat dekrit kekaisaran kepada Ronan. Target yang paling cocok adalah nomor 8430, yang tidak ada yang memperhatikannya kecuali para pelayan boneka yang tak terhitung jumlahnya ini. Lebih jauh lagi, No 8,430 sangat cocok untuk kebutuhan S karena ia dapat berpindah-pindah tempat di domain kekaisaran berdasarkan perintah Ronan. Jadi, dia melepaskan Ronan yang asli setelah dia menangkap No 8,430, dan sekarang Ronan mengikuti perintah Freya untuk bertindak wajar dan berpura-pura seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kalau saja Kaisar Iblis menanyakan alasan kepulangannya, dia tinggal mencari alasan apa saja, dan tak seorang pun akan curiga.
S memiliki nomor 8430 ingatan lengkap, yang cukup jelas dan berulang. Orang ini benar-benar seperti boneka dan melakukan apa yang seharusnya dia lakukan setiap hari tanpa melewatkan satu pun, dan dia tidak mempunyai keinginan apapun kecuali kesetiaannya yang menggelikan terhadap mahkota. Topeng budak di wajah No 8,430 itu sangat kejam karena saat dia menyadari dirinya tertangkap, dia langsung mencoba bunuh diri, tetapi S sudah siap karena Ronan sudah memperingatkan mereka tentang sifat pelayan boneka dan menyuruh Cirrus menahannya. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Karena bahkan para pelayan boneka ini memiliki cakram tanda Ki, dan jika terjadi kematian aneh mereka, seluruh tempat kaisar akan terkunci hingga alasan kematian mereka menjadi jelas. Mark Dis ini akhir-akhir ini membuat S sangat pusing, dan dia tidak berani lagi melakukannya kecuali dia benar-benar yakin itu aman. Bagaimanapun, karena masalah Ronan telah terpecahkan, ia akan memulai pencariannya terhadap Lightning Orb dan ingin menemukannya sesegera mungkin sehingga ia dapat pergi bersama Ronan dalam 3 bulan. Mengenai misi pekerjaannya, dia bahkan tidak berani memikirkannya karena dia tahu saat iblis menemukannya, mustahil untuk melarikan diri dari wilayah kekaisaran, terutama dengan formasi kelas 7 yang menjaga seluruh tempat itu. Terakhir, tidak mudah untuk mempelajari bagaimana ia bisa memperoleh bola petir itu karena bola itu bisa berada di tangan siapa saja dan siapa saja di wilayah kekaisaran. Namun, ia punya rencana yang berani selama ada seseorang yang membawanya. Setelah S tidak melihat seorang pun di sekitar kebun herbal, ekspresinya berubah serius, sistem mengungkapkan posisi bola petir lagi. Sama dengan 1 juta poin pencuri telah dikurangi. Tuan rumah hanya punya waktu 10 detik sebelum tuan rumah diharuskan membayar 1 juta poin pencuri lagi selama 10 detik berikutnya. Tanda hubung. Poin pencuri, 115.970.100. Sama dengan. Peta takdir itu aktif dengan sendirinya, dan S menatapnya tanpa berkedip. Dia tidak bisa terus-terusan membuang 1 juta poin pencuri, jadi dia bertekad untuk menandai lokasinya kali ini. Saat peta mulai mengecil, area di sekitar kastil segel iblis menjadi semakin mengecil, dan area istana kaisar mulai masuk. Namun, ekspresi S mulai berubah saat gerakan zoom out mulai melambat dan area aneh mulai muncul. Itu adalah pusat dari domain kekaisaran, istana kaisar. Ekspresinya menjadi pucat ketika dia melihat peta akhirnya berhenti, dan sebuah indikator muncul pada suatu struktur aneh. Temukan konten yang lebih personal di sini umpan penemuan. Saat indikator itu berhenti, S tahu dia dalam masalah. S menatap area tengah dengan ekspresi terkejut saat matanya terpaku pada pilar besar di cakrawala. Bola petir itu ada di kuil iblis. Dia tidak percaya itu. Bola petir itu ada di bangunan paling aman di seluruh benua iblis. Sekalipun berada di istana kaisar, dia tetap akan menerimanya dan mungkin mempunyai kesempatan untuk mencarinya, namun letaknya tetap, artinya benda itu selalu ada di sana. Bangunan itu terlarang bagi siapapun kecuali kaisar iblis, dan kecuali dia dapat menyamar sebagai kaisar iblis, dia tidak akan bisa mendekati area itu. Sama dengan. Apakah tuan rumah ingin mengaktifkan lokasi lagi? Sama dengan. Peta nasib kembali ke keadaan sebelumnya dengan pemberitahuan ini. Kau yakin itu ada di gedung itu? Tanya S tegas sambil menatap kuil iblis itu dengan tatapan muram. Ya, Lightning Orb tidak bergerak dari lokasi ini. Sial, S mengumpat dengan geram, aku lebih suka menghadapi penjaga bola sekarang. Bagaimana jika aku mencoba terbang ke sana? Tidak, kecuali kemampuan silumanku bisa mengelabui indera alam kesadaran hukum dan formasi tingkat 7, aku akan ketahuan. Pikir S serius. Tetapi bagaimana kalau ada yang mengambil bola petir itu dari kuil iblis? Pikiran S berpacu saat ia memikirkan setiap kemungkinan. Namun, semua kemungkinan itu berbahaya. Mata S tiba-tiba berbinar ketika ia memikirkan sesuatu dan segera mengkonfrontasi sistem tersebut mengenai hal itu. Sistem, apakah jimat pencopet acak akan berfungsi pada sebuah bangunan?
Ini adalah kartu truf es untuk mencuri bola petir jika seseorang membawanya sendiri. Jimat surgawi ini dapat mengambil harta karun acak tingkat 8, tetapi jika target tidak mempunyai harta karun tingkat 8, maka ia akan mengambil harta karun tingkat kedua. S dari sistem menemukan bahwa tingkatan minimum orb unsur adalah tingkatan 6, yang bisa mencapai tingkatan 9. Jadi ketika dia bertanya tentang tingkatan bola petir tersebut, dia tahu bahwa bola itu seharusnya berada di sekitar tingkatan 7 atau bahkan tingkatan 8 karena elemen petirnya cukup langka. Itulah sebabnya dia percaya diri bisa mendapatkan bola ajaib itu bahkan dari Istana Iblis, tapi bola ajaib itu tidak ada di tempat itu sama sekali, malah ada di kuil iblis yang terkutuk itu. Akan tetapi, sekarang setelah dipikir-pikir lebih cermat, jimat surgawi random pickpocket dapat bekerja pada target manapun, bukan hanya cincin luar angkasa, selama target tersebut masih dalam batasannya. Jadi, jika kuil iblis bisa dianggap sebagai target, S bahkan tidak perlu mengambil risiko seperti itu untuk memasuki kuil tersebut, dan dia bisa langsung menggunakan jimat surgawi, yang merupakan jimat surgawi tingkat 8. Tetapi dia masih tidak tahu apakah pemikiran ini benar, jadi dia membutuhkan konfirmasi dari sistem. Jimat surgawi random pickpocket dapat digunakan pada satu target, atau dapat mengambil harta karun acak kelas 8 dalam area target radius 10 mil setelah digunakan. Namun jika tidak ada harta karun kelas 8 yang tersedia dalam area radius 10 mil, maka akan memilih harta karun terbaik kedua. S hampir melompat kegirangan saat mendengar ini, dan semua kesuraman di hatinya lenyap saat dia menatap kuil iblis dengan mata pencuri. Jadi, yang perlu kulakukan sekarang adalah berada dalam radius 10 mil dari kuil iblis. Ini berarti aku hanya perlu berada di istana iblis dan sedekat mungkin dengan kuil iblis. Namun, kerutan muncul di wajahnya, tetapi bagaimana jika jimat itu tidak mengambil bola itu, melainkan harta karun lainnya? Kuil iblis mungkin memiliki harta karun kelas 8. Bola itu tidak berada pada peringkat yang sama. Terlebih lagi, saat aku mencuri harta karun kelas 8, simbol pencuri pasti akan muncul, yang akan langsung memicu misi pekerjaan berikutnya, dan tidak akan terlambat sebelum mereka menyadari simbol pencuri di bangunan besar itu. Dalam kedua kasus, aku perlu melarikan diri, tetapi jika aku tidak mendapatkan bola unsur itu, maka akan semakin mustahil untuk mendapatkannya di masa mendatang karena mereka akan memindahkannya dari gedung. S berada dalam dilema besar bahkan setelah ia memiliki sedikit peluang untuk memperoleh bola elemen dari kuil iblis. Namun, itu adalah risiko besar yang akan membocorkan keberadaannya, dan melarikan diri akan mustahil. Banyak iblis tingkat tinggi tinggal di tempat ini, dan ada kuil iblis, tempat paling misterius di seluruh wilayah kekaisaran. Mungkin saja ada makhluk mengerikan yang tinggal di dalamnya, dan saat S dicuri, ada kemungkinan besar dia akan ditemukan. Apakah aku harus menggunakan jimat surgawi kilat instan juga? S mengerutkan kening karena dia hanya memiliki 3 jimat surgawi. Yang paling berharga dari ketiganya adalah instant flash yang dapat membuatnya berteleportasi dalam jarak 10.000 mil secara acak. S tiba-tiba teringat sesuatu saat matanya berbinar penuh harap, kenapa aku tidak membuat jimat surgawi itu? Pasti berhasil. Bab 577. Hari ini, wilayah kekaisaran yang biasanya tenang menjadi ramai karena banyak iblis muda berjalan menuju bangunan besar sambil melihat ke arah istana kaisar dengan mata berbinar penuh rasa hormat. Mereka semua adalah peserta terpilih untuk pertemuan sekutu kuno yang akan datang dalam 3 tahun. Setan-setan ini mengenakan seragam dari 4 institut setan, tetapi di tengah kerumunan ini, berjalan di ujung adalah 100 setan berjubah hitam yang mengenakan topeng merah tua. Lebih jauh lagi, tidak seperti iblis di keempat institut itu, mereka sepenuhnya diam, dan mata mereka terbebas dari emosi apapun. Baiklah, cukup jalan-jalan untuk hari ini. Kita sudah sampai, kata iblis yang berjalan di paling depan dengan tenang. Para pemuda itu segera tutup mulut, mereka tidak berani menyuarakan pendapat apapun di hadapan para iblis itu karena dialah yang memimpin mereka di wilayah kekaisaran dan yang lebih penting lagi, dia mengenakan jubah Dewan Iblis Kekaisaran. Setelah itu, mereka semua memasuki aula besar, di mana iblis bertopeng yang mengenakan jubah Dewan Iblis Kekaisaran sedang menunggu mereka.
Setan yang memimpin mereka membungkuk hormat ke arah setan bertopeng ini dan berdiri di belakangnya tanpa berbicara. Bentuklah 4 barisan sesuai dengan kelompok kalian. Perintah setan bertopeng itu dengan dingin. Para setan muda itu segera menuruti perintah itu dan tak lama kemudian, kecuali 100 setan bertopeng jubah hitam itu, antrian pun terbentuk. Ada 50 siswa masing-masing dari Institut Iblis Evergreen, Institut Iblis Pertempuran, dan Institut Iblis Gunung Hitam. Terakhir, hanya ada 20 siswa dari Royal Demon Institute. Secara total, ada 170 siswa dari keempat institut, dan mereka semua adalah jenius di alam inti Sungai Platinum. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Termasuk 100 setan bertopeng itu, ada 270 peserta yang terpilih. Setan bertopeng dari Dewan itu berkata dengan dingin, "Saya Menteri Dewan Utara, dan saya akan memimpin kalian sampai pertemuan sekutu kuno selesai. Tanpa basa-basi, izinkan saya memberi Anda semua pengarahan singkat tentang pertemuan sekutu kuno yang akan datang. Sebagian besar dari Anda mungkin sudah tahu, tetapi itu tidak masalah. Pertama, kali ini, ras sekutu kuno akan mengirimkan masing-masing 250 peserta, tidak seperti sebelumnya yang hanya 50. Kedua, akan terjadi pembantaian besar-besaran di alam rahasia neraka berapi-api, dan hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan hidup. Jadi, saya sarankan untuk menanggapinya dengan serius. Ketiga, pelatihan ini dirancang khusus untuk membuat kalian semua kuat dan mempertajam naluri bertahan hidup dan membunuh. 2 tahun ini akan menjadi neraka bagi kalian semua, dan jika salah satu dari kalian meninggal, orang lain akan menggantikan kalian. Kami menginginkan hasil. Kami tidak peduli dengan latar belakang atau statusmu sebagai jenius. Kami dapat menggantikanmu jika kamu tidak cukup baik, dan kamu hanya dapat meninggalkan tempat ini sebagai mayat atau sebagai kultivator alam jiwa." Kata-kata dingin Menteri Dewan Utara membuat para jenius itu merinding karena mereka tahu dia tidak bercanda. Beberapa dari mereka sudah tahu apa arti pertemuan ini. Tetapi mereka tidak punya pilihan dalam hal ini karena mereka semua dipilih oleh lembaga mereka dan satu-satunya jalan keluar adalah masuk ke alam jiwa sebelum pertemuan dimulai. Menteri Dewan Utara melanjutkan, "Seperti yang kukatakan, satu-satunya cara untuk pergi adalah dengan mencapai alam jiwa, tetapi kau hanya punya waktu 2 tahun untuk mencapainya karena, setelah 2 tahun, kau tidak diperbolehkan untuk menerobos. Karena setelah 2 tahun, kita akan memulai perjalanan menuju tempat berkumpul, dan tidak ada gunanya untuk menerobos pada saat itu." Wajah para setan itu menjadi pucat setelah kejadian itu. Sekarang setelah aku mengungkap kekurangannya, biar aku ceritakan kelebihannya, yang ratusan kali lebih mewah daripada yang pernah diterima iblis manapun sepanjang hidup mereka dalam sejarah benua iblis. Menteri Dewan Utara berkata dengan dingin. Mata iblis itu akhirnya bersinar saat mereka menatap Menteri Dewan Utara dengan penuh harap. Dapatkan lebih banyak pengalaman penjelajahan Anda dengan konten custom kami umpan penemuan. Menteri Dewan Utara mengungkapkan, pertama, kalian akan diberi kesempatan untuk berkultivasi dalam teknik tempering tubuh keluarga kekaisaran, dan semua sumber daya akan disediakan oleh domain kekaisaran selama kinerja kalian memuaskan kami. Kedua, siapapun yang memasuki alam neraka berapi akan diberikan gelar Markis Iblis saat kembali dan hadiah mewah. Ketiga, selama kau mengeluarkan roh api dari alam neraka berapi-api, kau akan diberi status Adipati Iblis dan bisa tinggal di wilayah kekaisaran serta diberi status Wakil Menteri Dewan Iblis Kekaisaran. Para setan itu menarik napas tajam ketika mereka mendengar tentang pahala dari pertemuan ini, terutama yang terakhir, yang benar-benar mengubah hidup para setan itu. Sekadar tinggal di domain kekaisaran dan menjadi anggota dewan sudah cukup untuk membuat setan manapun di luar domain kekaisaran menjadi iri. Wajah-wajah muram itu tiba-tiba menghilang saat mata mereka menyala dengan tekad. Mereka tahu bahwa mereka semua dipilih karena mereka dapat disingkirkan, tidak seperti para jenius yang tak tertandingi itu. Jadi, mereka semua bertekad untuk meraih kesempatan ini dan mengubah nasib mereka. Menteri Dewan Utara merasakan gairah membara dari para iblis itu, dan bibirnya melengkung di balik topengnya. Sekarang kalian boleh beristirahat di area Istana Kekaisaran Utara dan mempersiapkan diri secara mental untuk 2 tahun pelatihan ini.
Kita akan berangkat ke 3 negara terlarang dalam 3 hari. Ikuti aku. Iblis di belakang Menteri Dewan Utara membawa iblis-iblis termotivasi dari 4 lembaga menjauh sementara iblis-iblis berjubah hitam tetap berada di aula. Menteri Dewan Utara menatap para iblis bertopeng itu setelah para iblis itu pergi. Kilatan jijik melintas di matanya. Lilen, tiba-tiba muncullah seekor iblis yang mengenakan jubah dewan, lalu bertanya dengan tenang, "Yang mulia Menteri." Menteri Dewan Utara dengan tenang menyatakan, 100 orang ini dipilih dari 8 provinsi dan diberi kesempatan seumur hidup. Mereka akan berkultivasi dalam tubuh miasma iblis dalam 2 tahun ini, dan saya ingin setengah dari mereka memiliki setidaknya lebih dari 50% tingkat suksesi. Mata Lilen terbelalak saat mendengar ini. Tingkat suksesi 50% dalam tubuh miasma iblis akan mengubah mereka menjadi berjalan. Sebelum dia selesai berbicara, dia menutup mulutnya karena tiba-tiba dia teringat sesuatu, dan kesadaran pun muncul dalam dirinya. Menteri Dewan Utara terkekeh dingin, itu adalah kesempatan terbesar dalam hidup mereka, dan mereka akan memberikan bantuan besar bagi ras mereka. Biarkan mereka memuliakan gelar 8 provinsi sebagai Canon Vault. Bab 578. Kastil Segel Iblis, tempat tinggal pelayan. S yang menyamar sebagai nomor 8430 sedang mengerutkan kening saat ini. Ceritakan lebih banyak tentang keberadaan ratusan setan berjubah hitam bertopeng. S mentransmisikan dalam pikirannya. Suara Inter yang bingung menjawab, "Bagaimana aku tahu? Mereka seperti boneka mayat, sama sekali tidak memiliki emosi, dan kami diberitahu untuk tidak berinteraksi dengan mereka. Seperti yang kukatakan, kami dipisahkan oleh Menteri Dewan Utara ini dan diberitahu untuk bersiap menjalani pelatihan selama 2 tahun di negara terlarang. Setan-setan ini merencanakan sesuatu yang besar, dan aku tidak suka menjadi bagian darinya. Meskipun penyamaranku sempurna, aku punya firasat bahwa seorang ahli kesadaran hukum mungkin terlibat dalam pelatihan ini. Jika dia memeriksa kemajuanku, aku mungkin benar-benar akan ketahuan. Lagi pula, rencana macam apa yang sedang kau rencanakan? Sebelum datang ke sini, kupikir rumor tentang wilayah kekaisaran yang terkenal itu tidak bisa ditembus itu dibesar-besarkan. Tapi sekarang, kupikir kita harus menunggu sampai kita memiliki kultivasi alam manifestasi, setidaknya. Inter jelas berada di antara 20 siswa Royal Demon Institute sebagai Archie. Tepat seperti yang diperingatkan S, Archie terpilih di antara 20 siswa untuk berkumpul di majelis dan dipimpin oleh anggota Dewan Iblis Kekaisaran bersama orang lain di wilayah Kekaisaran. Terlebih lagi, mereka semua diperiksa dengan formasi tingkat 7, dan jika saja S dan bukan Inter, penyamarannya pasti sudah ketahuan. Tetapi Inter, yang percaya diri dengan kemampuannya, juga menemukan bahwa itu tidak semudah yang dipikirkannya, dan domain kekaisaran dipenuhi dengan bahaya di setiap langkah. Hanya Menteri Dewan Utara saja yang memberinya perasaan mengancam, dan masih ada tetua iblis di atasnya, jadi dia segera menghubungi S untuk memperingatkannya tentang situasi tersebut. Kalau S memang benar-benar berencana mencuri sesuatu, maka sebaiknya ia membuatnya tak terlacak, atau kekuatan penuh wilayah kekaisaran bukanlah sesuatu yang sanggup ia tanggung. S mendesah sedih, "Aku tahu, tapi kalau aku menyerah sekarang, aku tidak tahu kapan kesempatan ini akan datang, dan hal yang aku inginkan bukanlah sesuatu yang bisa aku dapatkan dari mana saja. Bahkan jika aku menyerah, siapa yang tahu berapa lama lagi aku akan mencarinya lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan bertindak sampai aku benar-benar yakin bisa melarikan diri dari sini. Sedangkan untukmu, cari saja kesempatan untuk menghilangkan identitas Archie. Lalu bersembunyilah di lautan tak berujung di suatu tempat yang dekat dengan benua. Aku akan menjemputmu setelah aku selesai dengan benua iblis. Jangan menangis jika kau tertangkap." Inter mendengus dengan sedikit ketidakberdayaan. Dia tahu S bertekad, jadi membujuk tidak akan ada gunanya. S terkekeh, "Menangkapku tidaklah mudah. Kau hanya perlu menjaga dirimu sendiri. Aku akan segera menyusulmu." Dengan itu, kunjungan ke rumah berakhir. Namun S masih memikirkan tentang para iblis bertopeng dan berjubah hitam yang diceritakan Inter kepadanya. Mungkinkah mereka adalah peserta dari 8 provinsi? Aku harus memastikan si idiot itu tidak ada di antara mereka.
S meringis saat memikirkan sahabatnya dari 8 provinsi. Ia lalu menghubungi Freya untuk memerintahkan Ronan menyelidiki masalah ini. Ngomong-ngomong soal itu, Freya bisa menggunakan Ronan seperti burung pengintainya dan bahkan mengendalikan tindakannya sambil tetap bersembunyi di rumah pencuri itu. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Bahkan dengan kehadiran Kaisar Iblis, dia masih belum menemukan benih kejahatan yang memperbudak Ronan, dan semuanya berjalan lancar. Freya bahkan ingin membuat masalah, tetapi dia menyerah saat melihat pertemuan antara Kaisar Iblis dan Permaisuri. Keduanya hanya menanyainya tentang kehidupan sehari-harinya dan kemudian menyuruhnya pergi setelah mereka mendapatkan jawaban. Mereka terlalu dingin terhadap Ronan dan mungkin memanggilnya hanya demi itu. Setelah S memberi instruksi pada Inter, ia fokus menyortir bahan-bahan untuk jimat surgawi yang ingin ia buat. S telah lama mencapai peringkat 12 di Heavenly Rune Crafting, dan dia belum memiliki buku panduan tingkat kelas untuk Heavenly Rune Crafting. Meskipun demikian, hanya jimat surgawi yang dipelajarinya sudah cukup untuk mengimbangi kurangnya jimat surgawi yang bermutu. Lebih jauh lagi, S berasumsi bahwa bahkan jika dia memiliki manual tingkat 1 atau lebih tinggi, dia mungkin tidak dapat memahami jimat surgawi dengan tingkat kultivasinya saat ini. Karena hanya jimat surgawi tingkat 12 yang setara dengan jimat duniawi tingkat 3 atau bahkan tingkat 4. Selain itu, hanya dengan manual dasar perajin rune surgawi, ia dapat dengan mudah membuat susunan, formasi, dan jimat biasa hingga kelas 3 asalkan ia memiliki metode pembuatannya. Hanya jimat surgawi saja yang berbeda, dan dia masih belum pernah bersentuhan dengan susunan atau formasi surgawi, jadi dia tidak tahu perbedaan antara susunan atau formasi biasa dengan susunan atau formasi surgawi. Tidak hanya itu, dengan keterampilan mata rahasianya dari buku dasar perajin rune surgawi, ia dapat melihat, memahami, dan menguraikan simbol rune apapun hingga tingkat 3 dan melewati formasi tersebut tanpa memerlukan keterampilan apapun. Saat ini, S mengetahui metode pembuatan 50 jimat surgawi dari tingkat 1 hingga tingkat 12. Ia mempelajari teknik pembuatan jimat. Dia berencana untuk membuat jimat surgawi tingkat 12, yang merupakan jimat surgawi tersulit yang pernah dipahaminya. Setelah memeriksa material-material di ruang pencurinya, dia berpikir, jika aku menggunakan semua material itu, aku akan menghabiskan hampir setengah dari material jiwa tingkat tinggi dan kristal jiwaku. Sebelumnya, S tidak pernah berani membuat jimat surgawi karena alasan ini. Jimat surgawi dari tingkat 9 hingga tingkat 12 membutuhkan material jiwa, bukan material biasa. Jadi, dia selalu puas dengan jimat duniawi. Namun saat ini, hanya jimat surgawi ini yang dapat melakukan tugasnya, dan dia juga tidak bisa pelit dalam hal itu. Dia membutuhkan setidaknya lebih dari 200 untuk memastikan dia tidak akan tertangkap. Tekad bersinar di mata S, buka panel perajin rune surgawi. Sama dengan. Panel perajin rune surgawi. Peringkat pengrajin rune, tingkat 12. Merek dagang pengrajin rune, koin. Kolofon pengrajin rune, simbol pencuri. Tanda hubung. Bagian jimat, buka kunci. Bagian arai, kunci. Bagian formasi, kunci. Bagian tidak diketahui, kunci. Tanda hubung. Bagian pembuatan jimat. Jimat surgawi tersedia, 50, tingkat 1 hingga tingkat 12. Jimat duniawi, tersedia, 110, tingkat 1 hingga tingkat 12. Tanda hubung. Jimat surgawi, tingkat 1 hingga tingkat 12. Tersedia, 50. Tanda hubung. Langkah luar angkasa, jimat jiwa dan bela diri, tingkat 12. Efek, teleportasi sejauh 1000 meter ke arah yang dipilih. Keterbatasan, tidak berguna pada arah pengunci ruang kelas 5. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Bahan yang dibutuhkan. 1. 100 juta batu ki, kelas puncak 3. 2. 50 juta kristal jiwa, kelas puncak 3. 3. Batu luar angkasa, kelas 4. 2. 4. Biji besi void, kelas 3, 10 gram. 5.
Rumput kecepatan yang tidak tetap, usia minimal 1000 tahun, 3 helai rumput. 6. Kristal luar angkasa, kelas 5, 1. Biaya pembuatan, 100.000 TP. Sama dengan. Kecuali Fickless Speedgrass, material ketiga dan keempat digunakan untuk membuat cincin ruang angkasa. Jadi S akan mendapatkan cukup banyak jika ia hanya membongkar semua cincin penyimpanan tersebut. Sedangkan Fickless Speedgrass, itu adalah material penting untuk membuat Martial River Core Realm Breaker Peel. Jadi, S punya semua bahan-bahan ini, tetapi satu-satunya masalah adalah kristal ruang angkasa karena kristal itu digunakan untuk membuat cincin ruang angkasa tingkat 5 atau lebih tinggi, dan dia hanya punya 119 buah. Akan tetapi, jumlah itu tidak cukup untuk memenuhi persyaratan, jadi dia hanya bisa meminta lebih banyak lagi kepada Ronan. Namun, dia pun hanya bisa membelinya dengan harga yang sangat tinggi, dan meskipun begitu, dia hanya bisa mengirim 100 lagi. Jadi, S tidak punya pilihan selain berpisah dengan sebagian material jiwa bermutu tingginya jika ia menginginkan kristal angkasa. Jadi, ia akan mendapatkan kristal tersebut dalam waktu 1 bulan, menurut Ronan. Namun sebelum itu, dia ingin mencoba dan melihat efek dari jimat langkah luar angkasa ini dan merasakan teleportasi. Dia ingin melihat apakah jimat ini bisa memindahkannya keluar tembok dan formasi selama mereka tidak mengaktifkan formasi pengunci ruang ini. Dari sudut pandang S, konsep teleportasi sudah terkenal di Golden Skywalk, jadi formasi penguncian luar angkasa ini, yang dapat menghentikan teleportasi, akan lebih terkenal lagi. Itulah sebabnya dia percaya diri untuk melarikan diri jika jimat ini berfungsi, dan dia memiliki lebih dari 100 jimat, yang mana itu setara dengan ratusan mil teleportasi. Sistem buat satu jimat surgawi langkah luar angkasa. Perintahnya. Suara sistem terdengar mengiyakan, dan segera setelahnya, jimat surgawi baru muncul di ruang pencurinya. Seperti halnya jimat surgawi lainnya, koin jimat hitam pekat baru ini adalah pentagram yang dipenuhi simbol-simbol kecil, dan di tengah koin jimat pentagram hitam ini terdapat simbol pencuri es. Dengan penuh harap, S mengeluarkan koin jimat. Dia belum pernah menggunakan jimat surgawi sebelumnya, jadi dia sangat menantikannya. Saat ini, dia berada di dalam tempat tinggal pembantu, dan formasi tingkat 5 mengendalikan kunci gedung ini. Jadi, S berdiri dan menghadap ke arah kastil utama. Dia ingin melihat apakah dia bisa melewati sesuatu di jalannya dan muncul dari jarak 1 mil jauhnya. 1 mil jauhnya dari tempat itu ada tembok kastil sehingga dia tidak bisa membuat keributan apapun. Saat berikutnya, Ki Surgawi memancar pada jimat langkah luar angkasa. Dengan demikian, S lenyap di tempat. Bab 579. Sudah 3 bulan sejak Ronan kembali ke domain kekaisaran. Namun, hari ini, dia kembali ke Royal Demon Institute karena waktu liburannya akan segera berakhir. Namun dalam 3 bulan ini, Ronan bersikap proaktif dengan mengunjungi saudara-saudaranya dan beberapa anggota dewan tingkat tinggi di wilayah kekaisaran, yang membuat wilayah yang biasanya tidak aktif menjadi agak ramai. Tak seorang pun mengerti mengapa pangeran kekaisaran ini begitu ramah, namun itu bukanlah sesuatu yang di luar dugaan. Baru kemarin, Ronan dipanggil lagi oleh kaisar dengan alasan ingin mengucapkan selamat tinggal, tetapi kenyataannya, dia dipaksa memperlihatkan wajahnya oleh kaisar, dan baru pada saat itulah dia dibebaskan. Namun fakta ini hanya diketahui oleh Ronan atau kaisar, setidaknya begitulah yang terlihat. Hari ini, Ronan menaiki keretanya bersama Black Demon dan meninggalkan kastil segel iblis di bawah tatapan penuh hormat dari para pelayan boneka itu. Kastil segel iblis akan dikembalikan ke keadaan tidak aktifnya setelah hari ini, dan hanya pelayan boneka ini yang akan tetap di sini untuk mengurus kastil. Nomor 8430 menatap kereta yang menghilang saat gerbang istana perlahan tertutup. Dia berkata tanpa ekspresi saat ini, "Baiklah, semuanya, kita tidak boleh bermalas-malasan. Kita harus melakukan yang terbaik bahkan tanpa kehadiran yang mulia, suatu hari, dia akan kembali untuk selamanya. Dan dia mungkin memberi kita hadiah jika dia merawat rumahnya dengan baik seperti leluhur kita." Suaranya yang penuh semangat menarik hati para pelayan boneka itu,
dan mereka pun segera pergi untuk mengerjakan tugas mereka dengan semangat tinggi. Menjadi seorang budak bukanlah suatu lelucon. S mendesah jengkel dengan kedok 08,430. Dia tidak dapat menahan rasa takut yang terus menghantuinya saat memikirkan bagaimana dia hampir menarik perhatian Kaisar Iblis dengan menyuruh Ronan membeli kristal angkasa dan menyelidiki iblis berjubah hitam yang muncul bersama para peserta. Bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini umpan penemuan. Kaisar Iblis tidak hanya membuat Ronan memperlihatkan penampilannya, ia mungkin memindainya dengan beberapa formasi untuk memastikan ia bukan penipu dan membiarkannya pergi. S harus mengakui bahwa Kaisar Iblis bahkan mencurigai keabsahan putranya hanya karena dia tidak berperilaku seperti dirinya di masa lalu atau sedikit tidak seperti karakternya. Jadi, dia tidak punya pilihan lain selain berpura-pura menjadi 08,430 dengan segala upayanya untuk berjaga-jaga jika para pelayan boneka ini memasuki radar Kaisar Iblis. Namun, tidak ada yang seperti itu yang terjadi, setidaknya belum. S masih belum berani lengah, dan setiap jam ia akan mengaktifkan peta takdir untuk menemukan bahaya di sekitarnya. Rencananya untuk memasuki istana Kaisar juga terhenti karenanya, dan dia tidak berani mencoba apapun untuk saat ini. Dia akan menjadi pelayan boneka yang baik dan melakukan apa yang diharapkan darinya sebelum bertindak. Namun rencananya telah terhenti, bukan berarti rencananya tidak berjalan sama sekali. Dia telah memperoleh cukup kristal angkasa dan informasi berharga tentang iblis-iblis berjubah hitam itu. Mereka benar-benar berasal dari 8 provinsi dan telah diubah menjadi boneka pelayan tingkat tinggi, dan saat ini, mereka tengah menjalani penyempurnaan rahasia untuk membuat mereka semakin kuat sehingga mereka dapat digunakan di alam rahasia neraka berapi. S telah lama menduga bahwa para jenius dari provinsi luar itu tidak dipilih begitu saja karena zona kerajaan memutuskan untuk mengubah cara mereka. Namun, mereka dipilih karena mereka semua lebih rendah dari iblis di zona kerajaan, dan tidak ada yang akan keberatan jika mereka mengubah mereka menjadi pelayan boneka. Hal yang konyol adalah mereka telah berjuang mati-matian untuk mendapatkan posisi pelayan boneka. S ingin tahu tentang identitas mereka, dan jika Thomas bukan salah satu dari mereka, dia tidak akan peduli pada mereka bahkan jika mereka mati, tetapi dia tidak berani membuat Ronan tampak terlalu tertarik pada para petani itu. Kemungkinan, dengan ikut campurnya dia dalam urusan para petani itu telah menarik perhatian Kaisar Iblis sejak awal, jadi S tidak ingin membuatnya terlalu kentara, jadi dia hanya bisa menyerah dan bersembunyi untuk saat ini. Di atas menara istana, berdirilah sesosok tubuh tinggi, mengamati para pelayan boneka itu melaksanakan tugas sehari-hari mereka, namun tak seorang pun menyadari dia berdiri begitu tinggi di atas sana di tengah hari, bahkan S pun tidak. Dia mengenakan topeng hitam dan perak, membuktikan identitasnya sebagai pelayan boneka tingkat tinggi. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya ketika semua pelayan boneka berhamburan. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Di dalam istana Kaisar, di dalam ruangan luas yang dipenuhi rak buku seperti perpustakaan tua. 3 setan bertopeng tengah duduk di samping sebuah meja besar yang terbuat dari kayu jiwa giok merah yang sangat indah, bahan jiwa tingkat 7, bahkan kursi yang mereka duduki pun terbuat dari tanah liat penenang pikiran tingkat 7. Tepat di tengah meja ini terdapat berbagai proyeksi yang memperlihatkan berbagai gambar wilayah kekaisaran, termasuk kastil pangeran dan 4 istana luar. Tetapi salah satu gambar menunjukkan pemandangan yang sama yang baru saja dilihat oleh pelayan boneka tingkat tinggi itu seolah-olah matanya terhubung dengan proyeksi ini. Bagaimana menurutmu, Leona? Tanya iblis bertopeng berjubah emas itu dengan suara yang dalam. Kalau ada yang mendengar nama ini, pasti akan kaget karena Leona belum muncul di muka umum semenjak dia kembali setelah menyebabkan kesalahan lelang nyawa, dan semua orang mengira dia dikurung di penjara bawah tanah sebagai hukuman. Hanya pangeran pertama yang masih percaya bahwa dia hidup dengan nyaman, dan semua rumor tentang dia yang ditawan atau dipukul adalah palsu karena ayah dan ibunya terlalu mencintainya, dan tampaknya dia juga benar tentang itu. Karena iblis bertopeng dalam jubah emas itu tidak lain adalah Kaisar Iblis, sedangkan iblis wanita bertopeng yang mengenakan gaun hitam anggun adalah permaisuri iblis, yang duduk tepat di depan Kaisar Iblis. Leona duduk di samping sambil mengenakan gaun ungu yang memperlihatkan sosok bangsanya yang terpuruk.
Saat itu ia menjawab dengan nada pelan dan penuh ketidakpastian, semuanya biasa saja. Dia tidak memiliki rasa hormat atau sedikit pun rasa takut dalam suaranya saat berbicara dengan iblis paling kuat yang diagungkan semua makhluk, Kaisar Iblis, nadanya bahkan terdengar arogan. Lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Jadi itu alarm palsu? Tanya Permaisuri Iblis dengan suaranya yang lembut dan merdu. Saya diberitahu oleh guru bahwa ada fluktuasi ruang di sekitar area Kastil Segel sebulan yang lalu, jadi saya dikirim untuk menyelidikinya, tetapi tidak ada yang salah dengan siapapun. Ayah bahkan sudah memeriksa adik Ronan, dan dia juga baik-baik saja. Jadi, kupikir mungkin aku alarm palsu, atau Ronan sedang melakukan sesuatu dengan kristal luar angkasa, yang menyebabkan fluktuasi ruang angkasa itu, membuat guru khawatir, jawab Leona. Ronan mungkin menemukan sesuatu yang membutuhkan kristal luar angkasa, jadi dia mungkin kembali untuk mengumpulkan kristal luar angkasa juga. Tapi aku tidak bisa memintanya untuk mengungkapkannya, atau aku tidak bisa mengambil barang-barang untuk anakku. Itu tidak pantas bagi Kaisar Iblis. Ucap Kaisar Iblis dengan dingin. Tidak ada yang memintamu untuk merampas barang-barang dari Ronan. Tapi setidaknya kau bisa bertanya padanya tentang apa yang sedang dia lakukan seperti seorang ayah. Sang Ratu Iblis membalas dengan dingin. Dia tidak akan berani membalas jika mereka bersama orang lain selain berdua. Mereka seperti suami istri pada umumnya. Lihat siapa yang bicara soal mengasuh anak, dasar ibu para iblis, Kaisar Iblis mencibir dengan nada mengejek. Salahmu kalau aku tidak bisa menunjukkan rasa sayang kepada anak-anakku. Permaisuri Iblis menepuk meja, membuatnya bergetar, dia jelas-jelas marah. Itu adalah kebiasaan ras kita. Pergilah mengadu kepada leluhur jika kau tidak puas. Kaisar Iblis tidak menyerah, dan mereka berdua mulai bertengkar seperti pasangan tua. Leona bersikap tenang seolah dia sudah terbiasa dengan hal itu, dan dia tenggelam dalam pikirannya sendiri sambil memperhatikan kereta Ronan yang bergerak menuju pintu keluar wilayah kekaisaran. Dia tiba-tiba berkata, biarkan aku kembali ke institut untuk menyelesaikan nilai terakhirku. Sama sekali tidak, jawab pasangan itu serempak. Kau tidak bisa kembali sebelum pencuri penuh kebencian itu tertangkap, dan aku akan mengulitinya hidup-hidup di depan umum. Berani sekali mempermalukan keluarga kekaisaran. Suara dan aura Kaisar Iblis berubah dingin saat dia mengatakan itu. Permaisuri Iblis pun setuju sambil berkata dengan penuh kebencian, bajingan itu berani menodai reputasimu, sama saja dengan menodai reputasi seluruh ras. Biarkan saja, dia mungkin sudah keluar dari benua ini sekarang. Bahkan sang guru berkata dia tidak dapat menemukan jejak keberadaannya di benua ini. Iblis-iblis itu adalah bukti terbaiknya juga, dan aku harus menyelidiki fluktuasi ruang ini yang bahkan mengejutkan guru dalam kondisi kultivasinya, dan dia mengirimku keluar. Dia jelas ingin aku menyelidiki masalah ini, dan cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan Ronan dan apa yang telah dia lakukan akhir-akhir ini. Aku tidak bisa mengecewakan tuanku. Kalian berdua seharusnya tahu ini lebih dari siapapun. Leona berkata dengan lembut. Turunnya keheningan di dalam perpustakaan. Siapakah sebenarnya guru misterius ini? Siapa yang bisa membuat dua orang paling berpengaruh di benua ini terpaksa berpikir ulang? Bab 580. Lebih dari 500 mil jauhnya dari benua iblis terdapat 3 pulau besar, yang masing-masing luasnya ratusan mil, dan ketiga pulau ini membentuk formasi segitiga sempurna. Tepat di tengah formasi ini terdapat pusaran raksasa, berputar dengan kecepatan yang tak terbayangkan, menciptakan lubang gelap di tengah laut. Namun anehnya, putarannya tidak mengganggu permukaan air atau menimbulkan gelombang apapun di luar formasi segitiga ini. Itu jelas merupakan fenomena alam aneh dari lautan tak berujung. Ketiga pulau ini tak lain adalah 3 negara terlarang yang misterius, negara pegunungan guntur, negara penuh binatang, dan negara hutan gelap. Negeri pegunungan guntur dan negeri penuh binatang, keduanya dibuka untuk para iblis muda berusia di bawah 1000 tahun yang termasuk dalam bangsa iblis kerajaan untuk berpetualang dan menempa. Namun tak seorang pun yang berusia lebih dari 1000 tahun, dari alam manifestasi, atau dari ras lain dapat memasuki kepulauan ini, dan untuk memastikan hal ini, Dewan Iblis Kekaisaran mengawasi tempat ini. Terakhir,
Dark Forest Country tertutup sepenuhnya bagi iblis dan merupakan yang paling misterius dari ketiganya. Yang diketahui tentang negara ini adalah dikelilingi oleh kabut tipis, dan orang bisa melihat bayangan pohon hitam besar dari kedua pulau lainnya. Pada saat ini, di pulau negara hutan gelap, yang dipenuhi pepohonan hitam menjulang tinggi, setinggi setidaknya 500 kaki, pohon tertingginya mungkin lebih dari 1000 kaki tingginya. Tidak seperti kabut yang menyelimuti pulau luar, daratan di sini sama sekali tidak berkabut. Sebaliknya, kepadatan ki di sini bahkan lebih padat daripada di negara iblis kerajaan, dan itu jelas ada hubungannya dengan pohon-pohon hitam itu. Tetapi istana ini juga dipenuhi binatang buas dan spesies beracun, dan semua makhluk di pulau ini jauh lebih kuat daripada tempat lainnya. Misalnya, setiap binatang yang lahir di pulau ini memiliki inti binatang yang cukup langka di tempat manapun kecuali daerah inti benua binatang. Itulah salah satu alasan mengapa tempat ini dirahasiakan dari orang lain, dan hanya anggota dewan tingkat tinggi atau keluarga kekaisaran yang mengetahui kebaruan tempat ini. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Pada saat ini, di atas pohon hitam setinggi 900 kaki, di bawah naungan dahan yang tebal dan dedaunan yang besar, Archie Inter tengah memandang sekelilingnya dengan pandangan tajam, dan setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitarnya, dia pun sedikit rileks. Dia berpikir ketika ki gelap yang kabur tiba-tiba melintas melewati matanya, transformasi 100 binatang, ular semanggi. Kabut hitam menyelimuti sekujur tubuh Archie sebelum wujudnya mulai berubah dan mengecil, dan tak lama kemudian kabut itu mulai menyusut, lalu seekor ular hitam pekat sepanjang 1 meter dengan tanda semanggi ungu di atas kepalanya muncul di tempat Archie. Ini adalah teknik transformasi tubuh binatang buas segudang yang unik untuk Inter atau pencuri tanpa wajah. Dengan teknik ini, Inter dapat berubah menjadi binatang apapun yang tercatat dalam teknik transformasi tubuh binatang segudang. Penyamarannya benar-benar sempurna karena dia dapat dengan sempurna menyalin 80% kemampuan binatang yang tercatat dalam teknik transformasi tubuh binatang buas yang tak terhingga. Batasannya saat ini adalah transformasi 100 binatang, dan ular semanggi ini adalah salah satu dari 100 transformasi yang dipelajarinya. Namun, begitu dia masuk ke alam manifestasi, batasnya akan mencapai 1000 transformasi binatang. Satu-satunya kelemahannya adalah ranah kultivasinya tidak bisa dikendalikan, dan binatang buas yang diubahnya akan memiliki kultivasinya yang sebenarnya, dan dia bisa dibunuh atau dibatasi begitu dia mengambil salah satu bentuk binatang buas. Meskipun demikian, ini adalah teknik yang sempurna untuk menghilangkan ide Archie, dan tidak akan ada seorang pun yang dapat mencurigai seekor ular di hutan belantara yang luas ini. Dari wilayah kekaisaran, para peserta dari 4 lembaga iblis dibeli ke sini oleh Menteri Dewan Utara, dan kemudian mereka disuruh bertahan hidup di negara hutan gelap selama 1 tahun. Inter telah berpura-pura menjadi Archie selama lebih dari 3 bulan setelah dikirim ke hutan lebat ini. Dia tahu ini adalah kesempatannya untuk menyingkirkan identitas Archie tanpa menimbulkan kecurigaan, dan tempat ini terlalu sempurna untuk diolah setelah Thief House. Dia tahu Es mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk menjemputnya, dan dia tidak ingin tertinggal dari Freya dan Noah di rumah pencuri, jadi dia memutuskan untuk bersembunyi di negara hutan gelap sebagai binatang ajaib. Siapa yang mengira para iblis jahat itu menyembunyikan tempat ini? Mata ular Inter berkilau dingin. Sekarang, aku hanya perlu menghancurkan kontrak jiwa yang mereka buat untuk kutandatangani, dan semua orang akan mengira Archie dibunuh oleh binatang buas. Mereka sama sekali tidak peduli dengan status para iblis ini. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Dia telah lama menyadari bahwa iblis-iblis ini sepenuhnya dapat disingkirkan dari wilayah kekaisaran dan bukan satu-satunya peserta yang mereka bina. Mereka mungkin menyembunyikan detail sebenarnya tentang slot masuk. Jadi, dia tahu dia bisa lolos dengan mudah, dan dia harus melakukannya sebelum tahun ini berakhir karena dia punya firasat buruk bahwa dia tidak akan mendapat kesempatan jika dia tidak melakukannya sekarang. Saat berikutnya, dia dengan hormat meminta Sang Dewi untuk membuang kontrak jiwa itu dari kesadarannya, lalu seperti garis gelap, dia menghilang di balik mahkota pohon besar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung.
Sekelompok bangunan yang dilindungi oleh penghalang ilusi berada di pintu masuk pulau negara hutan gelap. Di salah satu gedung tersebut, Menteri Dewan Utara duduk bersila di atas tikar budidaya. Tiba-tiba matanya terbuka sebelum ia membalikkan tangannya, dan sebuah cakram kristal pecah muncul di tangannya. Ada sebuah nama di cakram ini, Archie Soul Life. Sekilas ekspresi terkejut melintas di mata Menteri Dewan Utara yang tanpa ekspresi sebelum kembali menjadi dingin dan acuh tak acuh. Semua rumor itu dan berada di puncak daftar kami untuk program prajurit jiwa, tapi dia hanya berjumlah segini, sungguh mengecewakan. Menteri Dewan Utara menggelengkan kepalanya dengan jijik sebelum dia kembali berkultivasi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Sementara benua iblis tengah mempersiapkan diri dengan sekuat tenaga untuk pertemuan sekutu kuno, jauh dari benua iblis, di benua darat terdapat daerah es perak, yang dipenuhi es dan badai dingin sepanjang tahun. Di suatu tempat di tengah-tengah wilayah yang sangat dingin ini terdapat sebuah istana yang tampak seperti terbuat dari kristal es murni. Seorang lelaki dengan wajah yang tak tertandingi dan rambut perak cemerlang tengah melepaskan aura beku darah saat ia menatap tajam ke arah kubus komunikasi besar dengan mata peraknya. Dream Shatter, jika kau tidak menginginkan perang, maka bebaskan putriku dan pamanku. Aku akan mengganti rugimu dan bahkan memberimu 50 tempat dalam pengumpulan dari klan es perak. Suaranya dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi ada sedikit rasa takut yang tersembunyi dalam suaranya. Sebagai balasan, terdengar suara lembut, Tuan Es yang terhormat, kita adalah teman lama, dan Anda paling mengenal kepribadian saya. Saya paling benci berkelahi dan berkomplot. Putrimu adalah keponakanku, dan pamanmu juga adalah kakakku. Jika aku ingin menyakiti atau mengancammu, aku tidak akan menghubungimu untuk memberitahu bahwa mereka sekarang berada dalam perawatanku dan bersama-sama. Tidak perlu bersikap bermusuhan. Ice Lord mengepalkan tangannya tetapi tidak memiliki kata-kata untuk dibantah karena pihak lain benar. Penguasa es menenangkan dirinya lalu bertanya dengan dingin, lalu apa yang kau inginkan? Lihat, sekarang kita berbicara seperti makhluk beradab dan tetangga yang ramah. Yang kuinginkan hanyalah mengobrol dengan pencuri bernama Pencuri Langit. Dream Shatter sedikit terungkap. Wajah Ice Lord berubah muram, dan dia membalas, apa hubungannya dengan penangkapan anggota keluargaku? Pergi dan cari benua iblis. Mereka pasti akan menyambut Might Dream Shatter, leluhur ras manusia. Hah, aku akan percaya padaku. Tapi orang itu tidak akan keluar hanya karena aku menginginkannya, kan? Bahkan iblis pun tidak berdaya melawannya. Aku tidak berani melebih-lebihkan diriku sendiri. Dream Shatter terkekeh. Sang penguasa es mencibir dengan nada mencemooh. Adapun alasan mengapa aku mengundang keponakan kecilku dalam perjalanan ini adalah karena alasan ini. Bagaimana kalau kau mendengarnya langsung darinya? Kau akan percaya bahwa aku tidak ingin menyakitinya dan hanya ingin sesuatu milikku diambil oleh si pencuri, yang dulu memanggil putrimu dengan sebutan kakak. Dream Shatter mengungkapkan. Omong kosong apa yang kau katakan? Itu tidak mungkin. Ice Lord langsung menolaknya tanpa ragu sedikitpun. Baiklah, kau bisa mendengar darinya. Kau akan percaya padaku. Itu juga membuktikan bahwa aku tidak mengada-ada. Dream Shatter menyampaikan dengan putus asa. Ayah, sebuah suara merdu terdengar sebelum Ice Lord bisa mengatakan apapun. Ekspresi dinginnya langsung mencair, dan kekhawatiran terpancar di wajahnya. Alina, kamu di mana? Jangan khawatir, ayah akan segera datang menjemputmu. Suara Alina terdengar lagi. Tidak, aku ingin kau datang langsung ke benua iblis. Kita akan menuju ke sana, dan kau bisa mengantarku kembali dari sana. Juga, apa yang dikatakan oleh tetua Dream Shatter itu benar. Pencuri itu mungkin benar-benar saudaraku yang merawatku ketika orang itu menekan kakek. Aku hanya ingin menghadapinya, dan jika dia benar-benar menjadi pencuri, aku akan memutuskan semua hubungan dengannya dan membantu semua orang untuk menangkapnya sebelum dia melakukan kejahatan lebih lanjut.